Di pinggir hutan yang lebat, jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang nenek bernama Suratmi. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah kayu yang sudah tua, dikelilingi oleh kebun kecil dan pohon-pohon rindang. Setiap pagi, ia keluar dengan langkah perlahan, memeriksa kambing-kambing peliharaannya yang tenang. Warga desa yang tinggal di sekitar hutan sering melihatnya, namun tak ada yang benar-benar mengenalnya. Mereka hanya tahu bahwa nenek Suratmi adalah wanita tua yang hidup dengan cara yang sederhana, jauh dari segala kemewahan atau perhatian. Tidak ada yang tahu betapa besar rahasia yang tersimpan di dalam diri nenek itu. Suratmi tidak banyak berbicara kepada orang-orang. Ia lebih suka menyendiri, duduk di beranda rumahnya sambil memandang hutan yang tak berujung. Di balik penampilannya yang tenang dan sederhana, ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang tak terhitung oleh mata biasa. Wajahnya yang penuh keriput dan rambut putih yang tergerai rapi menyembunyikan sejarah panjang seorang pendekar sakti yang dahulu begitu terkenal di seluruh penjuru negeri. Ia adalah seorang guru bagi banyak pendekar hebat, namun semuanya itu telah lama berlalu. Setelah sebuah tragedi yang membuatnya kehilangan segalanya, Suratmi memilih untuk mengasingkan diri di hutan ini, jauh dari dunia yang penuh kekerasan. Malam hari di hutan itu sunyi sekali, hanya terdengar suara angin dan daun-daun yang bergesekan. Suratmi duduk di atas tikar bambu, merenung. Di usianya yang sudah sangat lanjut, ia seringkali teringat masa mudanya. Dulu, ia adalah seorang pendekar yang tak terkalahkan, dengan ilmu kanuragan yang sudah diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Banyak orang hebat datang berguru kepadanya, bahkan mereka yang berasal dari keluarga kerajaan pun rela menundukkan kepala untuk belajar. Namun, segala kemuliaan itu kini tinggal kenangan, ditinggalkan oleh Suratmi yang memilih untuk hidup dalam kesendirian. Hingga suatu hari, kabar datang dari desa terdekat. Seorang pria bernama Sugali, yang dikenal sebagai pemuda berilmu hitam asal Blitar, mulai membuat onar. Ia membawa kekuatan yang luar biasa, sebuah ilmu yang dikenal dengan nama Rawa Rontek, yang katanya dapat menjadikan pemiliknya kebal terhadap segala senjata dan mampu menguasai segala bentuk kekuatan hitam. Sugali mulai merusak dan menjarah wilayah-wilayah sekitar hutan, menantang siapapun yang berani menghadapinya. Semua orang takut. Bahkan para pemimpin desa yang biasanya gagah berani pun memilih untuk bersembunyi. Warga desa yang ketakutan mulai mencari Suratmi, berharap agar sang nenek yang mereka anggap hanya sebagai wanita tua itu bisa membantu mereka. Namun, meski mereka tahu bahwa Suratmi memiliki kekuatan yang luar biasa, tak seorang pun yang berani memanggilnya untuk bertindak. Mereka meragukan apakah wanita tua yang sudah lama menyendiri itu masih memiliki kekuatan untuk melawan seseorang yang begitu mengerikan seperti Sugali. Mereka memilih untuk menghindar, berharap Sugali tidak akan datang lebih dekat ke hutan tempat tinggal Suratmi. Namun, Suratmi tahu bahwa apa yang akan datang tidak bisa lagi dihindari. Ia merasakan ada sesuatu yang mengancam, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk tanah yang telah ia lindungi selama bertahun-tahun. Sugali, dengan segala kebuasan dan kekuatan ilmu hitamnya, akan segera menantang kekuatan yang lebih besar. Suratmi tidak bisa lagi berdiam diri. Meskipun ia telah lama meninggalkan dunia pertempuran, naluri pendekarnya masih hidup dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Dengan langkah berat, Suratmi berdiri dan berjalan menuju ruang belakang rumah kayu itu. Di sana, tersembunyi sebuah peti kayu tua yang sudah lama terkunci. Di dalamnya, terbaring sebuah pedang tua yang sudah berkarat, namun penuh dengan aura sakti. Pedang yang telah menemani Suratmi dalam setiap pertempuran besar di masa mudanya. Ia memegangnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Seiring dengan sentuhannya, pedang itu seolah hidup kembali, memancarkan kilau yang tajam. Suratmi menatap pedang itu dalam diam. "Sugali," katanya dalam hati, "kau akan segera tahu siapa aku sebenarnya." Hati Suratmi bergejolak. Ia tahu, pertempuran yang akan datang tidak hanya untuk mempertahankan hidupnya, tetapi juga untuk melindungi tanah yang telah lama ia jaga. Keputusan sudah diambil. Suratmi, si wanita tua dengan kekuatan luar biasa, akan kembali ke dunia yang telah ia tinggalkan, menghadapi seorang preman yang dipenuhi dengan kekuatan kegelapan. Pertarungan ini, kata hatinya, hanya bisa berakhir dengan satu cara, kemenangan atau kehancuran. Di balik wajah nenek yang tampak tua dan lemah, Suratmi menyimpan cerita panjang tentang perjalanan hidupnya yang penuh dengan darah dan air mata. Masa mudanya bukanlah masa yang tenang dan damai seperti yang orang-orang kira. Dulu, ia adalah seorang pendekar muda yang dikenal di seluruh penjuru negeri. Terkenal bukan hanya karena kekuatan fisiknya, tetapi juga karena kebijaksanaannya yang luar biasa. Ia diajari oleh gurunya,
seorang ahli kanuragan yang sangat disegani untuk mengendalikan ilmu-ilmu yang tidak hanya berhubungan dengan kekuatan jasmani, tetapi juga dengan kekuatan batin yang tak terhingga. Suratmi tumbuh menjadi seorang yang sangat dihormati, dan banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta petunjuk. Pada masa kejayaannya, Suratmi adalah guru dari banyak pendekar hebat. Beberapa di antaranya bahkan menjadi pemimpin kerajaan atau orang-orang yang memiliki pengaruh besar. Semua itu berkat ilmu yang diajarkan Suratmi dengan penuh ketulusan. Ia mengajarkan mereka tentang kedisiplinan, kesetiaan, dan bagaimana mengendalikan kekuatan dalam diri mereka. Suratmi percaya bahwa kekuatan bukanlah untuk dipamerkan atau digunakan dengan sembarangan, melainkan untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian. Namun, meskipun ia dihormati, Suratmi selalu merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, sebuah perasaan kosong yang tidak dapat ia jelaskan. Segalanya berubah pada suatu hari yang kelam, ketika sebuah peristiwa besar merubah segalanya. Suratmi yang pada saat itu masih muda dan penuh semangat harus menghadapi kenyataan pahit. Sebuah konflik besar terjadi antara dua kerajaan besar yang memperebutkan wilayah kekuasaan. Meskipun Suratmi berusaha untuk menjaga kedamaian dan menghindari pertumpahan darah, situasi semakin memanas. Ia dipaksa untuk memilih sisi, dan saat itu ia memilih untuk berdiri di sisi yang benar. Namun, keputusan itu membuat banyak orang yang dulu dihormatinya mengkhianatinya. Sahabat-sahabatnya yang dulunya sangat setia, kini berbalik menentangnya. Pertempuran yang terjadi begitu brutal, dan Suratmi menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana darah berceceran, bagaimana banyak nyawa melayang sia-sia. Ia merasa hancur melihat banyak orang yang ia anggap teman dan murid terlibat dalam kekerasan yang tidak seharusnya terjadi. Namun, saat itulah Suratmi menemukan kekuatan sejati dalam dirinya, kekuatan yang tidak hanya berasal dari ilmu kanuragan, tetapi juga dari hati nuraninya yang ikhlas. Dalam pertempuran yang mengerikan itu, Suratmi menunjukkan kepiawaiannya dalam bertarung, tetapi pada akhirnya, ia harus merelakan hidupnya untuk melindungi orang-orang yang masih hidup. Seiring berjalannya waktu, Suratmi memilih untuk meninggalkan dunia yang penuh dengan peperangan. Ia merasa bahwa meskipun ia memiliki kekuatan luar biasa, itu tidak pernah cukup untuk menghindarkan dunia dari penderitaan dan kekerasan. Ia meninggalkan tempat-tempat yang dahulu ia kenal, dan pergi ke tempat yang jauh dari peradaban. Ia memilih untuk hidup di pinggir hutan, jauh dari keramaian, tempat di mana ia bisa meresapi hidup dalam kedamaian. Ia berharap dengan menjauh dari dunia luar, ia bisa menemukan kembali ketenangan yang telah hilang. Namun kenyataannya, ketenangan itu tidak pernah datang. Di tengah kesunyian hutan, Suratmi menemukan kedamaian dalam merawat kambing-kambingnya. Kehidupan yang sederhana ini memberinya ruang untuk merenung, namun juga menghadirkan bayangan-bayangan kelam dari masa lalu. Suratmi sering terjaga malam hari, matanya menatap kosong keluar jendela, mengenang kembali masa-masa kejayaannya dan peristiwa tragis yang menghancurkan segalanya. Meskipun ia telah meninggalkan dunia perang, dunia itu tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Dalam setiap hembusan angin yang menyusup melalui celah-celah pepohonan, Suratmi bisa merasakan ada yang datang, bahwa ujian besar akan segera menantangnya sekali lagi. Semakin hari, ancaman itu semakin nyata. Suratmi merasakan gelombang energi gelap yang mulai menyelimuti wilayahnya. Sebuah kehadiran yang kuat, yang penuh dengan kekuatan hitam, semakin mendekat. Sugali, yang baru saja datang dengan ilmu rawa ronteknya, mulai menebarkan teror di sekitar hutan. Suratmi bisa merasakan kehadirannya, meskipun ia belum melihatnya. Sugali, dengan segala kekuatannya yang mengerikan, adalah ancaman yang tak bisa dianggap enteng. Suratmi tahu bahwa pertempuran besar akan segera datang. Ia harus siap menghadapi apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Dari dalam hatinya, Suratmi menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ia hindari. Walaupun usianya telah lanjut dan tubuhnya mulai melemah, kekuatan dalam dirinya tidak akan pernah padam. Ilmu kanuragan yang telah lama ia kuasai masih terpatri dalam darahnya. Suratmi menatap pedang tua yang ada di sebelahnya, pedang yang dahulu pernah menjadi sahabat setianya dalam banyak pertempuran. Pedang itu, seperti dirinya, telah banyak menyaksikan kekerasan dan penderitaan. Kini, pedang itu akan kembali digunakan, dan Suratmi akan kembali menunjukkan kepada dunia bahwa seorang pendekar sejati tidak pernah benar-benar pergi. Suratmi merasakan adanya perubahan angin yang tajam. Malam itu, hutan terasa lebih gelap dari biasanya, seperti menyembunyikan sesuatu yang mengancam. Sesuatu yang kuat dan penuh dengan niat buruk. Sugali, pemuda asal Blitar yang dikenal memiliki ilmu rawa rontek aliran hitam, akhirnya datang juga. Dengan keyakinan bahwa ilmu hitam yang dimilikinya mampu menaklukkan siapa saja, Sugali berani menantang kekuatan yang telah lama tertidur dalam diri Suratmi.
Hatinya penuh dengan ambisi untuk menjadi raja preman yang tak terkalahkan, dan ia percaya menghancurkan Suratmi adalah langkah pertama menuju tahta itu. Di luar rumah kayu milik Suratmi, terdengar langkah kaki yang berat. Sugali, yang mengenakan pakaian serba hitam dan membawa aura kekuatan yang menakutkan, berdiri di depan pagar rumah kayu itu. Wajahnya yang tajam menunjukkan kebanggaan dan rasa percaya diri yang tinggi. Ia tahu bahwa ia datang bukan untuk sekadar bertarung, tetapi untuk menghancurkan mitos yang selama ini mengelilingi Suratmi. "Nenek tua," teriak Sugali dengan suara keras. "Aku datang menantangmu. Aku, Sugali, pemilik ilmu rawa rontek, siap mengakhiri cerita lawasmu dan menjadi raja baru di tanah ini." Suratmi berdiri perlahan dari tempat duduknya, matanya yang tajam menatap Sugali dari balik jendela. Ia bisa merasakan kekuatan hitam yang mengalir dalam diri pemuda itu, sebuah kekuatan yang sama sekali berbeda dari apa yang pernah ia hadapi sebelumnya. Namun, Suratmi tidak merasa gentar. Ia tahu bahwa setiap kekuatan, tidak peduli seberapa kuatnya, akan selalu ada kelemahannya. "Kau datang mencari kematian, Sugali," kata Suratmi dengan suara tenang namun penuh wibawa. "Ilmu yang kau miliki hanyalah ilusi. Kekuatan sejati tidak terletak pada darah kegelapan, tetapi pada hati yang murni." Sugali tersenyum sinis mendengar kata-kata Suratmi. "Hah, kata-kata bijak seperti itu sudah tak ada artinya lagi. Dunia ini telah berubah. Orang-orang seperti dirimu sudah usang, Nenek. Ilmu kanuragan yang kau pelajari itu hanya cerita lama, tak ada artinya di hadapan kekuatan sejati yang kini aku miliki." Sugali memukul tanah dengan kakinya, menciptakan getaran yang membuat pohon-pohon di sekitar rumah kayu itu bergoyang. Kekuatan rawa rontek yang ada dalam dirinya memancar kuat, menandakan bahwa ia siap untuk bertempur. Suratmi menghela napas panjang. Ketika Sugali mulai melangkah maju, ia mengangkat tangannya dengan lembut. "Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Sugali. Ilmu kanuragan bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh hanya dengan latihan fisik. Itu adalah ilmu yang terhubung dengan alam, dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa kau bayangkan." Perlahan, Suratmi melangkah keluar dari rumah kayunya, matanya yang penuh kedamaian namun tajam menatap Sugali. "Mari kita lihat, apakah ilmu hitammu cukup kuat untuk mengalahkanku?" Pertempuran dimulai dengan keduanya saling berhadapan, jarak di antara mereka semakin dekat. Sugali yang menguasai ilmu rawa rontek mulai mengeluarkan kekuatannya, tubuhnya melesat cepat seolah terbang, dan tangan kanannya yang terangkat mengarah ke Suratmi. Sebuah serangan dahsyat dengan tenaga luar biasa siap menghantam nenek tua itu. Namun, dengan gerakan yang hampir tak terlihat, Suratmi menghindar dengan mudah. Setiap serangan Sugali hanya mengenai udara kosong. Suratmi seperti menghindar tanpa usaha, seolah gerakan Sugali tidak memiliki arti di matanya. Sugali terkejut. Ia belum pernah bertemu dengan orang yang bisa menghindari serangan dengan begitu mudah. "Apa kau hanya bisa menghindar, Nenek?" Sugali berteriak marah, semakin meningkatkan serangannya. Namun, Suratmi tetap tenang. Ia tahu bahwa Sugali masih belum sepenuhnya mengerti betapa besar kekuatan yang ia hadapi. Dengan satu langkah kecil, Suratmi maju dan menghantamkan telapak tangannya ke tanah. Tanah sekitarnya bergetar, dan tiba-tiba, energi besar memancar dari tubuhnya, menggetarkan udara sekitar. Sugali terpental mundur, terkejut dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul dari Suratmi. "Apa yang kau rasakan sekarang, Sugali?" tanya Suratmi dengan suara rendah namun menggetarkan. "Kekuatan alam bukanlah sesuatu yang bisa kau kuasai dengan ilmu hitammu. Alam ini akan selalu menanggapi ketidakseimbangan, dan aku adalah penjaganya." Suratmi kemudian bergerak dengan kecepatan yang jauh melebihi yang bisa dibayangkan, menghindari serangan-serangan Sugali yang semakin kuat. Setiap gerakan, setiap langkah yang diambil Suratmi, terasa seperti sebuah tarian yang penuh dengan kedamaian, namun juga penuh dengan kekuatan luar biasa. Sugali mulai kehilangan kesabarannya. Serangan-serangannya semakin membabi buta, namun semakin ia menyerang, semakin jelas bahwa kekuatan Suratmi tidak bisa ia taklukkan dengan mudah. Dalam hatinya, ia mulai meragukan kemampuannya. Ilmu rawa rontek yang ia andalkan ternyata tidak cukup untuk menghadapi seorang wanita tua yang memiliki kedamaian luar biasa dalam dirinya. Namun, Sugali masih belum menyerah. Ia mengumpulkan seluruh kekuatan yang ada di dalam dirinya, dan dengan satu teriakan yang mengerikan, ia melepaskan serangan pamungkas yang dipenuhi oleh energi kegelapan. Namun, apakah itu akan cukup untuk mengalahkan Suratmi? Sugali berdiri tegak, tubuhnya bergetar dengan energi gelap yang menyelimutinya. Matanya bersinar merah, fokusnya hanya pada satu hal, menghancurkan Suratmi.
Seluruh kekuatan yang telah ia tirakatkan selama bertahun-tahun kini ia kumpulkan dalam satu serangan pamungkas. Teriakan yang mengerikan meluncur dari bibirnya, menggetarkan udara dan tanah di sekitarnya. Seperti badai yang tidak terkontrol, tubuh Sugali melejit ke depan. Tangannya terangkat tinggi dengan aliran energi hitam yang berputar di sekitar telapak tangannya. Ia memanggil kekuatan rawa rontek dalam bentuk energi yang sangat besar. Sebuah gelombang kegelapan yang siap menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Namun, Suratmi tetap tenang. Hanya dengan memejamkan matanya sejenak, ia merasakan getaran energi yang datang dari serangan Sugali. Kekuatan itu tidak hanya berasal dari tubuh Sugali, tetapi juga dari kegelapan hatinya yang semakin membengkak. Suratmi tahu bahwa jika ia tidak segera bergerak, serangan itu bisa menghancurkan seluruh hutan dan segala yang ada di sekitarnya. Tetapi ia juga tahu bahwa serangan yang berasal dari kebencian dan ambisi pada akhirnya akan menghancurkan penguasanya sendiri. Kekuatan itu mungkin mengerikan, namun pada akhirnya ia tidak akan pernah bisa mengalahkan kedamaian dan keseimbangan yang ada dalam hati Suratmi. Dengan gerakan yang begitu cepat, Suratmi melompat ke udara, menghindari serangan Sugali yang meluncur dengan penuh kekuatan. Serangan itu menghantam tanah dengan kekuatan yang sangat besar, menciptakan ledakan dahsyat yang membuat tanah di sekitarnya terbelah. Namun, Suratmi sudah berada di atas udara, melayang dengan anggun. Dalam sekejap, ia mengumpulkan energi alam yang ada di sekitarnya, mengalirkan kekuatan itu ke dalam tubuhnya. Seperti air yang mengalir deras, energi alam yang sudah ada di dalam dirinya mengalir bebas, menguatkan setiap serat tubuhnya. Tanpa membuang waktu, Suratmi menurunkan kakinya ke tanah dengan kecepatan luar biasa, memanfaatkan kekuatan alam yang telah ia kumpulkan. Pada saat yang sama, ia mengarahkan tangannya ke Sugali, dan dengan gerakan yang penuh konsentrasi, Suratmi melepaskan serangan balik yang begitu mematikan. Sebuah gelombang energi murni, penuh dengan kekuatan alam dan kedamaian, terlepas dari telapak tangannya. Gelombang energi itu menembus udara, dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan segala sesuatu yang berada di jalurnya, termasuk Sugali yang tengah terhanyut dalam gelombang amarah. Sugali, yang terlalu larut dalam kekuatan ilmunya, tidak sempat menghindar. Serangan balik Suratmi menghantam tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuhnya terpental jauh ke belakang, terlempar ke udara sebelum akhirnya jatuh menghantam tanah dengan keras. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya terengah-engah, tubuhnya seolah kehilangan keseimbangan. Ia merasakan kekuatan dalam dirinya teredam oleh gelombang energi yang datang dari Suratmi. Energi hitam yang selama ini menjadi kekuatannya kini seolah tidak berfungsi lagi. Sugali menggigit bibirnya, merasa malu dan terhina. Mata Sugali yang penuh dengan kebanggaan kini dipenuhi dengan rasa marah dan kebingungan. Apa yang terjadi? Kenapa kekuatanku tidak berfungsi? Ia bergumam, mencoba mengumpulkan energi rawa rontek yang tersisa. Namun, semakin ia berusaha, semakin ia merasa lemah. Ia tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya. Kekuatan yang selama ini ia banggakan, yang ia anggap sebagai senjata terkuat, kini tidak ada artinya di hadapan Suratmi. Sugali menatap Suratmi dengan pandangan penuh kebencian, namun di dalam hatinya ada rasa takut yang mulai muncul. Suratmi berdiri tegak di hadapan Sugali, matanya tetap tenang namun penuh dengan kewaspadaan. Ilmu hitam yang kau kuasai bukanlah kekuatan sejati, Sugali, ujar Suratmi dengan suara yang penuh wibawa. Kekuatan sejati berasal dari keseimbangan dan kedamaian, bukan dari kebencian dan ambisi. Kau telah salah jalan. Ia melangkah mendekat. Pedang tuanya bersinar dalam genggamannya. Sekarang, saatnya untuk mengakhiri semua ini. Kau datang untuk menghancurkanku, namun kau hanya menghancurkan dirimu sendiri. Sugali mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa lemah. Setiap kali ia mencoba mengumpulkan energi, kekuatan rawa rontek yang ada dalam dirinya seolah mengalir keluar, tak lagi dapat dikendalikan. Suratmi mendekatinya, dan dengan gerakan yang cepat dan tepat, ia mengangkat pedangnya. Sugali menatap pedang itu dengan rasa takut yang semakin membesar. "Jangan!" teriaknya, namun sudah terlambat. Dengan satu tebasan yang penuh ketenangan dan kekuatan, Suratmi mengakhiri pertarungan ini. Sebuah tebasan yang tak hanya memotong tubuh Sugali, tetapi juga memutuskan ambisi dan kebencian yang telah menguasainya. Kegelapan yang selama ini melingkupi Sugali kini menghilang. Sugali terjatuh ke tanah, tubuhnya tak bergerak lagi. Suratmi berdiri di atasnya, pandangannya penuh dengan kesedihan. "Kekuatan yang kau cari telah menghancurkanmu, Sugali," bisiknya. "Kekuatan yang sejati hanya dapat ditemukan dengan hati yang bersih, dan kau telah kehilangan itu."
Di tengah keheningan yang kembali menyelimuti hutan, Suratmi menatap langit malam yang kini mulai cerah, merasa damai. Pertempuran ini telah berakhir, namun pelajaran yang terkandung di dalamnya akan terus hidup. Setelah Sugali terjatuh, seluruh hutan terasa sunyi. Hanya suara angin yang berdesir melalui pepohonan, seakan alam ikut merasakan kedamaian setelah pertempuran sengit itu berakhir. Suratmi berdiri di dekat tubuh Sugali yang terbaring tak bergerak, matanya memandang penuh rasa iba. Meskipun Sugali telah jatuh, hatinya terasa berat. Kemenangan ini bukanlah kemenangan yang ia harapkan. Pertempuran ini adalah cermin dari kehancuran diri seseorang yang begitu terperangkap dalam hasrat dan kebencian. Ia tidak merasa bangga atas kemenangan ini, namun ia tahu, jika Sugali dibiarkan melanjutkan jalan hidupnya, lebih banyak lagi jiwa yang akan hancur. Namun, kebisingan tiba-tiba datang dari kejauhan. Suara langkah kaki yang cepat, bergegas, seolah membawa berita buruk. Suratmi menoleh ke arah suara itu. Beberapa orang, yang terlihat seperti pengikut Sugali, muncul dari balik hutan. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, wajah mereka dipenuhi amarah dan rasa takut. Mereka jelas tidak menyangka Sugali akan kalah. Mereka datang untuk membalaskan dendam. Suratmi bisa merasakan aura permusuhan yang semakin dekat, namun ia tetap tenang. Ia tidak merasa takut. Seorang pria yang lebih tua dari yang lainnya melangkah maju, matanya menyala dengan kebencian. "Kau telah menghancurkan Sugali, nenek tua," katanya dengan suara yang menggelegar. "Kami tidak akan membiarkanmu bebas begitu saja. Kematianmu adalah harga yang harus dibayar atas kehancuran yang telah kau buat." Tanpa memberikan kesempatan untuk berdialog lebih jauh, pria itu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pengikutnya untuk menyerang. Mereka segera bergerak menuju Suratmi dengan senjata-senjata yang tajam di tangan mereka. Suratmi tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Dengan gerakan yang halus, namun penuh dengan kekuatan, Suratmi mengangkat tangannya, mengalirkan energi alam yang ia kuasai. Seketika, seluruh area di sekitarnya terasa berubah. Tanah di bawahnya mulai bergetar, seolah ada kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. "Kalian datang untuk menghancurkan, tapi kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi," kata Suratmi dengan suara rendah, namun penuh ketegasan. Tangan kanannya yang memegang pedang tua bergerak dengan cepat, dan sekejap saja, pedang itu menyala dengan cahaya biru yang memancar. Serangan pertama dari pengikut Sugali datang dengan cepat. Mereka mencoba menyerang dari berbagai arah, namun dengan sekali gerakan, Suratmi memutar tubuhnya dan melepaskan energi yang memancar dari pedangnya. Sebuah gelombang kekuatan yang luar biasa meluncur cepat, menghantam para penyerang yang berada di dekatnya. Mereka terpelanting jauh, tubuh mereka terhempas ke tanah seperti daun yang diterbangkan angin. Beberapa dari mereka tampak kesulitan untuk bangkit. Rasa sakit yang mereka rasakan begitu hebat, dan energi yang datang dari Suratmi seolah meredam segala kekuatan yang mereka miliki. Namun, masih ada beberapa yang tidak menyerah. Mereka melangkah maju dengan keberanian yang penuh dengan keputusasaan. Salah satu dari mereka, seorang pria muda dengan tatapan marah, maju dengan pisau panjang di tangannya. "Kami tidak takut," teriaknya, lalu melompat ke arah Suratmi dengan gerakan yang tajam. Tapi dengan kecepatan yang tak terduga, Suratmi bergerak menghindar. Lalu dengan satu tebasan, ia menghentikan serangan pria itu. Pisau yang dipegangnya terlempar jauh, dan pria muda itu terjatuh ke tanah, tak berdaya. Suratmi kembali berdiri tegak, seolah tidak terpengaruh oleh pertarungan yang terjadi di sekelilingnya. Di sisi lain, pengikut-pengikut Sugali yang tersisa semakin panik. Mereka mulai menyadari bahwa kekuatan Suratmi jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Mereka menyerang dengan semakin terdesak, namun setiap serangan mereka dibalas dengan ketepatan dan kecepatan luar biasa. Suratmi tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan yang telah terkumpul selama hidupnya. Setiap gerakan yang ia lakukan adalah gambaran dari pengalaman bertahun-tahun, dan setiap serangan yang ia lepas adalah bentuk dari keseimbangan alam yang ia pelajari dengan tekun. Seorang wanita muda yang mengenakan tudung hitam, salah satu dari pengikut Sugali, mencoba untuk mendekat dengan niat menyerang secara diam-diam. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, Suratmi sudah tahu. Dengan gerakan lembut, Suratmi menyentuh tanah, dan seketika, akar-akar pohon yang ada di sekitar mereka muncul, membeli tubuh wanita itu dengan cepat. Teriakan wanita itu terhenti seiring tubuhnya yang terikat erat dengan akar pohon. Suratmi menatapnya dengan mata yang penuh dengan pemahaman. "Kalian datang karena kebencian, dan kebencian hanya akan membawa kehancuran," ucapnya perlahan, lalu melepaskan akar-akar yang menahan wanita itu, membuatnya jatuh ke tanah dengan wajah yang penuh rasa malu.
Sisa pengikut Sugali yang tersisa mundur perlahan, takut dengan kekuatan Suratmi yang begitu luar biasa. Mereka tidak lagi melihat seorang nenek tua yang lemah, tetapi seorang pendekar sakti yang tak terhingga kekuatannya. Suratmi menatap mereka dengan pandangan penuh rasa iba. Kembalilah. Jalan yang kalian pilih sudah salah, dan kehancuran akan selalu mengikuti mereka yang dipenuhi kebencian, katanya dengan lembut. Tanpa berkata lebih banyak, pengikut-pengikut Sugali itu berbalik arah dan melarikan diri ke hutan, meninggalkan Suratmi yang berdiri dengan damai. Keheningan kembali menyelimuti hutan setelah para pengikut Sugali pergi. Suratmi menatap tubuh Sugali yang masih terbaring di tanah, dan perasaan sedih kembali mengisi dadanya. Ini adalah harga yang harus dibayar oleh mereka yang terperangkap dalam kegelapan, bisiknya pelan. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. Sebuah ancaman baru mungkin masih akan datang, dan ia harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Suratmi berdiri di tengah hutan yang kembali tenang, namun hatinya masih dihantui oleh kenangan akan pertempuran sengit dengan Sugali. Meskipun para pengikutnya telah pergi, sebuah rasa berat tak dapat ia hilangkan. Keheningan yang menyelubungi tempat itu terasa begitu dalam, seolah alam merasakan betapa kegelapan yang dibawa oleh Sugali masih menyisakan luka. Suratmi tahu, meskipun pertempuran ini telah berakhir, itu bukanlah akhir dari segalanya. Kegelapan yang ditinggalkan Sugali tidak akan mudah pudar begitu saja. Langkah kaki Suratmi terdengar berat saat ia berjalan menuju tempat tinggalnya, sebuah gubuk kecil yang terletak di pinggir hutan, di mana ia melanjutkan hidup dalam kesendirian. Sebuah hidup yang sudah lama ia pilih, jauh dari keramaian dunia yang penuh dengan kebencian dan ambisi. Namun kini, ia merasa seolah nasibnya kembali dipanggil oleh dunia luar. Dalam heningnya malam, Suratmi merasakan suatu aura yang tak biasa, seakan ada mata yang mengawasi. Sebuah perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang bergerak mendekat. Di sudut hutan, seseorang yang bersembunyi di balik bayang-bayang pohon gelap mengamati gerak-gerik Suratmi. Sosok itu tampak mengenakan jubah hitam, wajahnya tertutup dengan penutup yang hanya menyisakan sepasang mata tajam yang bersinar merah. Dia terlalu kuat, tapi aku tidak bisa membiarkannya menang begitu saja, gumamnya pelan. Sosok itu adalah orang yang dikenal dengan nama Subroto, seorang ahli ilmu hitam yang sudah lama mencari cara untuk mengalahkan Suratmi, karena dia tahu, hanya dengan menghancurkan Suratmi lah ia bisa menjadi raja di wilayah ini. Ia menguasai ilmu rawa rontek yang jauh lebih kuat dari yang dimiliki Sugali, dan ia tahu betul bagaimana cara menundukkan kekuatan lawan dengan cara-cara yang lebih licik. Subroto telah lama mengetahui bahwa Suratmi bukanlah seorang nenek lemah seperti yang terlihat di luar. Ia telah mendengar cerita-cerita tentang Suratmi yang dulu merupakan seorang pendekar sakti yang menguasai ilmu kanuragan luar biasa. Namun, Subroto juga mengetahui bahwa kekuatan terbesar Suratmi bukan terletak pada fisiknya, melainkan pada kedamaian dan keseimbangan yang ia pelihara dalam hatinya. Sebuah kekuatan yang sangat sulit dihancurkan. Subroto tahu bahwa jika ia ingin mengalahkan Suratmi, ia harus menggali lebih dalam ke dalam kegelapan dan memanfaatkan setiap sisi hitam dari dirinya. Ia memutuskan untuk mengikuti jejak Suratmi, menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan yang lebih mematikan. Sementara itu, Suratmi merasa ada yang tidak beres. Ada perasaan tidak nyaman yang menyelubungi dirinya, dan ia bisa merasakannya dengan jelas. Dalam diam, ia menatap ke arah hutan yang mulai gelap, seolah ada sesuatu yang mengancam, namun ia tidak bisa melihatnya. Keahlian indera keenam yang dimilikinya memberi petunjuk bahwa musuh baru sedang mendekat. Suratmi menghela napas panjang, merasakan kehadiran kekuatan yang lebih besar dari apa yang ia hadapi sebelumnya. Namun, ia tidak takut. Baginya, setiap pertarungan adalah pelajaran, dan setiap musuh yang datang hanya akan menguatkan tekadnya untuk menjaga kedamaian. Sambil berjalan perlahan, Suratmi memeriksa tubuhnya yang sedikit lelah setelah pertempuran sebelumnya. Meskipun usianya sudah senja, kekuatan dan ketajaman tubuhnya masih jauh melebihi banyak orang muda. Ia menyadari bahwa hidupnya yang tenang di hutan ini bukanlah pilihan yang benar-benar bebas dari ancaman. Kegelapan akan selalu datang, mencoba menghancurkan keseimbangan. Tapi ia sudah siap. Dengan ilmu kanuragan yang ia miliki, serta keteguhan hatinya yang tidak tergoyahkan, Suratmi tahu bahwa ia dapat menghadapinya. Namun, kali ini, ia merasa ada sesuatu yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Saat Suratmi tiba di gubuk kecilnya, ia berhenti sejenak, menghirup udara malam yang segar. Ia tahu bahwa waktunya tidak banyak. Kejahatan yang mengintai semakin kuat, dan ia harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya.
Sebelum ia sempat berbalik, sebuah bayangan gelap melintas dengan kecepatan luar biasa, mengarah langsung ke arahnya. Suratmi mengangkat tangan kirinya dengan sigap, menahan serangan yang datang begitu mendalam. "Siapa?" Suratmi bertanya tanpa menoleh, mengetahui bahwa lawannya adalah seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa. Bayangan itu berhenti tepat di hadapan Suratmi, dan seketika cahaya biru yang melingkupi tubuh Suratmi menyinari area sekitar, membuat bayangan tersebut mengundurkan diri sejenak. Dengan suara serak namun penuh kekuatan, bayangan itu menjawab, "Aku Subroto, ahli rawa rontek yang tak terkalahkan. Aku datang untuk mengakhiri jalanmu, Suratmi." Mendengar nama itu, Suratmi tersenyum tipis. "Subroto, ilmu hitam yang kau bawa tidak akan bisa mengalahkan keseimbangan alam," jawabnya tenang, matanya tajam menatap sosok Subroto yang muncul dari kegelapan. Keduanya berdiri saling menatap, siap menghadapi pertempuran yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Suratmi tahu bahwa kali ini, musuh yang datang bukan hanya sekadar pemuda yang terjebak dalam ambisi gelap, melainkan seseorang yang benar-benar menguasai ilmu yang sangat berbahaya. Waktunya kini telah tiba, dan tak ada lagi jalan mundur. Pertempuran antara dua kekuatan besar akan segera dimulai. Subroto berdiri tegak di hadapan Suratmi, tatapannya penuh dengan kebencian dan kesombongan. "Keseimbangan alam yang kau banggakan hanya ilusi, Suratmi," katanya dengan suara serak yang dipenuhi amarah. "Ilmu rawa rontek yang aku miliki adalah kebenaran sejati. Dengan kekuatan ini, aku bisa menguasai dunia, dan tidak ada yang bisa menghalangiku, termasuk kau." Suara Subroto menggema, menyebar di seluruh hutan yang sebelumnya tenang. Angin yang berhembus pelan kini terasa menekan, membawa hawa dingin yang mencekam. Suratmi hanya diam, matanya menilai setiap gerakan Subroto dengan penuh kewaspadaan. Kegelapan malam semakin tebal, namun mata Suratmi bersinar tajam. Ia bisa merasakan adanya kekuatan besar yang mengalir dalam diri Subroto, kekuatan yang tidak seperti apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Dengan ilmu rawa rontek, Subroto bisa memanipulasi energi hitam dan menguasai tubuh dan pikiran orang-orang yang lemah. Namun, Suratmi tahu bahwa kekuatan seperti itu hanyalah sementara, dan pada akhirnya, kebenaran sejati akan mengalahkan kegelapan. "Ilmu yang kau bawa hanyalah cara untuk menghindari kenyataan, Subroto," jawab Suratmi dengan tenang. "Tapi, pada akhirnya, kegelapan yang kau pilih hanya akan menghancurkanmu." Dengan satu gerakan cepat, Subroto melontarkan energi hitam ke arah Suratmi. Energi itu bergerak seperti bola api yang penuh dengan kebencian, meninggalkan jejak kehancuran di udara. Namun, Suratmi sudah siap. Dengan gerakan halus dan terkontrol, ia mengangkat tangan kanannya, mengeluarkan gelombang energi biru yang menyala. Energi biru itu menahan serangan hitam Subroto dengan kekuatan yang luar biasa, menciptakan ledakan kecil di udara yang memekakkan telinga. "Itu belum cukup untuk mengalahkanku," kata Suratmi dengan suara tenang. Meski dari dalam hatinya, ia bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan yang dimiliki Subroto. Subroto menggeram kesal dan dengan marah, ia menggulung lengan bajunya, menunjukkan tanda-tanda kekuatan rawa rontek yang lebih besar. Tiba-tiba, tubuhnya mengeluarkan aura hitam pekat yang menyelimuti tubuhnya seperti bayangan gelap yang menelan cahaya. "Kau tak akan mampu mengalahkanku, Suratmi. Aku telah mempelajari semua cara untuk menjadi abadi," teriak Subroto, matanya bersinar merah, menandakan bahwa ia sedang mengaktifkan kekuatan penuh ilmu rawa rontek. Tubuhnya mulai berubah, semakin besar dan kuat, sementara udara di sekitar mereka mulai bergetar. Namun, Suratmi tetap berdiri tegak, tak terpengaruh oleh perubahan yang terjadi pada Subroto. Ia tahu bahwa di balik semua kekuatan itu, ada titik lemah yang bisa dimanfaatkan. "Kekuatan yang kau cari, Subroto, adalah kebodohan yang tak akan pernah membawa kebahagiaan. Yang kau lakukan adalah melawan alam, dan alam tidak pernah kalah," kata Suratmi dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Tiba-tiba, ia mengangkat kedua tangannya, mengumpulkan energi dari sekelilingnya, mengalirkan kekuatan alam yang menenangkan namun sangat besar. Dengan kekuatan alam yang mengalir, tubuh Suratmi memancarkan cahaya biru yang semakin terang, menerangi kegelapan malam. Sebuah angin kencang tiba-tiba bertiup, seakan alam mendukung kekuatan Suratmi untuk menyeimbangkan kekuatan gelap yang ditimbulkan oleh Subroto. Angin itu berputar dengan cepat, menciptakan pusaran yang mengarah langsung ke Subroto. Dalam sekejap, pusaran itu menyelimuti tubuh Subroto, memaksanya terperangkap di dalamnya. Ia meronta, berusaha mengeluarkan energi hitamnya, namun semakin keras ia berjuang, semakin kuat pusaran itu mengikatnya. Subroto merasa tubuhnya semakin lemah, kekuatan gelap yang sebelumnya ia kendalikan kini terbalik arah.
Ia merasa dirinya seperti terperangkap dalam cengkeraman alam yang tak bisa ia hindari. "Ini tidak mungkin," teriak Subroto. Wajahnya dipenuhi dengan rasa takut dan frustasi. "Aku adalah yang terkuat. Aku tidak bisa kalah seperti ini." Namun, semakin ia berteriak, semakin kuat pusaran itu, semakin besar kekuatan alam yang datang menghantamnya. Suratmi tetap berdiri dengan tenang. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan, bukan kebencian. Ia tahu bahwa Subroto, seperti banyak orang lainnya, telah tersesat dalam kegelapan, dan kini waktunya untuk kembali pada kebenaran. Dengan satu dorongan terakhir, Suratmi melepaskan energi yang mengalir dari dalam dirinya, dan pusaran angin itu meledak dengan dahsyat, menghantam tubuh Subroto. Tubuh Subroto terlempar jauh, jatuh ke tanah dengan keras. Ia terbaring tak bergerak, tubuhnya terbungkus dalam cahaya biru yang memudar seiring waktu. Suratmi mendekatinya perlahan, menatap sosok yang kini tak berdaya di depannya. "Kegelapan yang kau pilih hanya membawa kehancuran, Subroto," katanya dengan suara lembut, namun penuh dengan kekuatan. "Semoga ini menjadi pelajaran bagi mereka yang tersesat dalam ambisi." Hutan kembali tenang, hanya suara angin yang terdengar, seolah alam menyambut kembalinya kedamaian. Suratmi berdiri di atas tanah yang basah, matanya menatap jauh ke depan, menyadari bahwa meskipun pertempuran ini telah berakhir, perjalanan untuk menjaga keseimbangan alam masih jauh dari selesai. Namun, ia tidak takut. Selama kekuatan alam berpihak padanya, ia akan terus berjuang, menjaga kedamaian yang telah lama ia pertahankan. Suratmi berdiri mematung di atas tubuh Subroto yang terbaring tak berdaya. Cahaya biru yang sebelumnya menyelimuti tubuhnya kini memudar, meninggalkan bekas keheningan yang menggetarkan. Kegelapan yang dulu menyelimuti Subroto kini seolah lenyap dalam sekejap, namun kesedihan yang mendalam mengisi ruang kosong di hati Suratmi. Kemenangan ini bukanlah hal yang ia inginkan. Ia bukanlah orang yang mencari pertempuran, namun dunia selalu memaksanya untuk melawan kegelapan yang terus muncul, tak peduli seberapa banyak ia telah menenangkan alam ini. "Apakah ini yang kau cari, Subroto?" gumam Suratmi dalam hati, menatap sosok yang dulu begitu sombong dan penuh ambisi. Ia tahu bahwa Subroto tidak pernah benar-benar mengerti apa yang ia perjuangkan. Bukan hanya kekuatan yang ia kejar, tetapi juga sebuah kebebasan yang tidak akan pernah ia dapatkan. Kegelapan yang diusung oleh ilmu rawa rontek telah menguasainya hingga membuatnya terperangkap dalam keinginannya untuk menjadi yang terkuat. Namun, seperti banyak orang yang terlalu haus akan kekuatan, Subroto akhirnya menemui ajalnya dengan tangan kotor, terjatuh ke dalam pelukan keputusasaan. Tangan Suratmi terulur, menyentuh tubuh Subroto yang dingin. Sejenak ia terdiam, merasakan getaran halus yang masih ada dalam tubuhnya. "Kau akan mendapatkan kedamaian, meskipun kau tidak pernah mencapainya di dunia ini," bisiknya pelan. Sebuah keputusan yang berat, tetapi Suratmi tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan kebencian dan amarah terus menghantui dunia ini. Dalam hatinya, ia berharap Subroto dapat menemukan kedamaian di akhir perjalanan hidupnya. Suratmi menundukkan kepalanya sejenak, meresapi keheningan yang kembali menyelimuti hutan. Namun, saat Suratmi berbalik untuk meninggalkan tubuh Subroto, sebuah suara berat terdengar dari kejauhan. "Kau pikir semuanya sudah selesai?" Suara itu menggema, seolah datang dari segala penjuru hutan. Suratmi mengangkat kepalanya, matanya tajam menatap ke arah suara itu berasal. "Siapa?" Suara Suratmi menggetarkan, mencerminkan ketegasan yang tak tergoyahkan meskipun tubuhnya lelah setelah pertarungan sengit. Ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan bahwa bahaya belum sepenuhnya berlalu masih menghantuinya. Dari balik pepohonan yang rimbun, muncul sosok tinggi besar dengan wajah tertutup kain hitam. Tubuhnya terlihat kekar dan otot-ototnya bergelembung, seolah mengandung kekuatan luar biasa. Mata merah menyala memandang Suratmi dengan penuh kebencian. "Aku adalah yang terakhir dari murid-murid rawa rontek yang sejati," kata sosok itu. Suaranya bergetar karena amarah yang terpendam. "Kau mengalahkan Subroto, tetapi kau tidak akan bisa mengalahkanku." Dengan gerakan cepat, ia melangkah maju, membawa sebuah tongkat hitam yang berkilau dengan kekuatan kegelapan. Suratmi mengumpulkan tenaga dalam dirinya, bersiap untuk menghadapi ancaman baru yang datang. Namun, kali ini ia merasa ada sesuatu yang lebih kuat dan lebih berbahaya dibandingkan dengan Subroto. Sosok di depannya bukan hanya seorang murid biasa, tetapi tampaknya seorang ahli rawa rontek yang sudah lama berlatih dan menguasai ilmu hitam ini dengan sempurna. Suratmi bisa merasakan energi yang berputar di sekitar tubuh lawannya, lebih pekat dan lebih kuat daripada yang pernah ia hadapi sebelumnya. Kekuatan gelap ini seperti mengancam keseimbangan alam, dan Suratmi tahu ia harus bertindak cepat.
Dengan satu lompatan tinggi, sosok itu melancarkan serangan mendalam ke arah Suratmi, memancarkan energi hitam yang menembus udara. Suratmi bergerak sigap, menghindari serangan tersebut dengan gerakan yang sangat halus. Namun, gelombang energi itu menghantam tanah di sekitarnya, meninggalkan lubang besar yang bergetar. "Kau tidak akan menang," kata Suratmi dengan tenang. Matanya masih fokus pada musuh yang ada di hadapannya. Ia tahu, kali ini bukan hanya pertarungan fisik, tetapi sebuah ujian untuk mempertahankan kedamaian yang telah ia jaga selama ini. Sosok itu tertawa keras. Suara tertawanya menggema di seluruh hutan. "Aku sudah menunggu saat ini. Kekuatan Rawa Rontek yang sebenarnya tak akan bisa dilawan oleh siapapun, termasuk kau," katanya dengan percaya diri. "Kekalahan Subroto adalah awal dari perjalananmu menuju kehancuran, Suratmi." Dengan kekuatan yang lebih besar, sosok itu memanggil segerombolan bayangan gelap yang muncul dari tanah, siap menyerang dengan ganas. Suratmi menatap dengan tenang, meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar yang pernah ia hadapi. Sekali lagi, Suratmi mengangkat tangan, dan energi alam yang begitu besar mengalir dari dalam dirinya, membentuk lapisan pelindung yang melingkupi tubuhnya. "Aku tidak takut dengan kegelapan," kata Suratmi. Suaranya seperti petir yang menggema di seluruh hutan. "Selama ada kedamaian dalam hatiku, aku akan selalu melawan kegelapan ini." Dengan satu gerakan cepat, ia melepaskan energi biru yang membentuk pusaran angin yang menghancurkan bayangan gelap yang menyerangnya. Namun, sosok itu semakin kuat, semakin gelap, dan semakin penuh dengan kekuatan hitam yang luar biasa. Kini, pertempuran antara kebenaran dan kegelapan, antara alam dan ilmu hitam, memasuki babak yang lebih menentukan. Angin malam yang sepi kini berubah menjadi topan, berputar liar di sekitar Suratmi dan musuhnya yang tak dikenalnya. Energi hitam yang terlepas dari tubuh lawannya seolah meresap ke dalam tanah, menggetarkan setiap bagian hutan. Suratmi, meskipun sudah lelah, berdiri tegak, memusatkan seluruh kekuatan alam yang ada di sekelilingnya. Suara bisikan angin terdengar lebih keras, seolah alam memberikan dukungan penuh padanya. "Ini adalah ujian terakhir, Suratmi," kata sosok itu dengan suara yang mengerikan, penuh dengan kebencian. "Tak ada yang bisa mengalahkan ilmu Rawa Rontek yang sebenarnya." Tubuh Suratmi mengalirkan kekuatan alam yang luar biasa. Cahaya biru yang memancar dari dalam tubuhnya menyatu dengan angin yang berputar, menciptakan pelindung yang memancarkan kehangatan dan kedamaian. "Kekuatan hitammu tak akan pernah mengalahkan kebenaran," jawab Suratmi dengan tegas. Dengan gerakan lembut, ia mengangkat tangannya, melepaskan energi biru yang membentuk gelombang besar, mengarah langsung ke sosok yang sedang mendekat. Gelombang itu memancarkan kekuatan alam yang mampu menghancurkan segala bentuk kejahatan yang menghalangi keseimbangan. Namun, musuhnya itu tidak gentar. Dengan cepat, ia mengangkat tongkat hitamnya, menciptakan perisai energi gelap yang menyerap sebagian besar serangan Suratmi. Tangan sosok itu bergerak cepat, melepaskan serangan gelap yang lebih kuat, membentuk gelombang besar yang langsung menabrak perisai Suratmi. Suara ledakan dahsyat menggetarkan tanah, namun Suratmi tetap teguh. "Kekuatan hitammu hanya mengandalkan ketakutan, tetapi kekuatan alam ini berasal dari kedamaian," katanya dengan suara lembut, meskipun matanya dipenuhi dengan fokus yang tajam. Ketegangan semakin meningkat, dan suasana hutan semakin tegang. Setiap langkah yang diambil oleh musuh Suratmi semakin mendekatkan mereka pada titik tak terhindarkan. Suratmi merasakan bahwa pertempuran ini lebih dari sekadar pertarungan fisik. Ini adalah bentrokan antara dua dunia, antara kegelapan yang ingin menghancurkan dan kebenaran yang ingin melindungi. "Kau terlalu lama hidup dalam kebencian, hingga kau tidak melihat cahaya yang ada di sekitarmu," bisik Suratmi, matanya penuh dengan rasa iba, meskipun ia tahu betapa sulitnya untuk menyelamatkan seseorang yang sudah terperangkap dalam kegelapan. Tiba-tiba, sosok itu melompat ke udara dengan gerakan yang luar biasa cepat. Dari atas, ia melepaskan serangan gelap yang lebih dahsyat, menyelimuti seluruh hutan dalam kegelapan yang pekat. "Ini adalah akhir dari perjalananmu, Suratmi," teriaknya, sementara energi gelapnya semakin besar dan ganas. Suratmi mengangkat kedua tangannya, mengarahkan kekuatan alam untuk melawan serangan tersebut. Namun kali ini ia merasakan ada kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. "Kekuatan alam tak pernah lebih kuat daripada kegelapan yang menguasai hati manusia," kata musuhnya, suaranya penuh dengan kemenangan. Namun, Suratmi tahu bahwa dalam setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang tersembunyi. Dengan tekad yang kuat, ia mengarahkan energi biru ke langit, menarik kekuatan alam dari bintang-bintang yang bersinar di atas. Energi alam yang terkumpul dalam dirinya menjadi lebih terang, lebih murni, dan lebih kuat. Sebuah cahaya yang tak terbendung lagi muncul dari tubuhnya,
memancar seperti matahari yang terbit di pagi hari, mengusir kegelapan yang mengelilinginya. Kau terlalu lama terperangkap dalam kegelapanmu, tapi kau bisa memilih untuk keluar, kata Suratmi. Suaranya menggema dalam hutan yang sepi. Gelombang cahaya yang memancar dari tubuh Suratmi menghantam serangan gelap musuhnya, menumbangkan perisai hitam yang telah melindungi sosok itu. Begitu cahaya biru itu menyentuh tubuh musuhnya, sosok itu terjatuh ke tanah dengan keras. Tubuhnya terkulai lemas. Namun, sebelum semuanya selesai, ia masih berusaha berdiri, wajahnya penuh dengan kebencian. Ini belum berakhir. Suratmi, aku akan kembali untuk menghabisimu, teriaknya, meskipun suaranya penuh dengan rasa putus asa. Suratmi menatapnya dengan tatapan yang penuh belas kasih. Dengan satu langkah mantap, Suratmi mendekati sosok itu yang terkapar di tanah. Kegelapan itu tak akan pernah abadi, katanya pelan, dengan suara yang penuh dengan kedamaian. Dan kau, Subroto, yang terperangkap dalamnya, akan menemukan kedamaian suatu saat nanti. Dengan gerakan halus, ia mengangkat tangannya, melepaskan kekuatan alam yang murni, menenangkan jiwa yang terluka. Sosok itu terdiam, matanya terpejam, tubuhnya akhirnya terlepas dari pengaruh kegelapan yang telah lama menguasainya. Suratmi berdiri tegak di atas tanah yang basah. Tubuhnya lelah namun hatinya penuh dengan kedamaian. Ia tahu bahwa perjuangan ini belum selesai, tetapi setidaknya malam ini, kedamaian telah kembali ke dunia ini. Hutan yang sebelumnya diliputi kekacauan kini tenang, seolah alam memberikan rasa terima kasih kepada Suratmi. Dan meskipun ia tahu bahaya akan selalu mengintai, ia tidak pernah merasa sendirian. Karena di dalam dirinya, ada cahaya yang tak akan pernah padam. Hutan yang sebelumnya dipenuhi dengan kekuatan gelap kini kembali tenang. Suasana yang hening menggema di seluruh penjuru, seolah alam meresapi setiap detik yang baru saja berlalu. Suratmi berdiri di atas tanah yang masih basah, napasnya teratur meski tubuhnya kelelahan. Ia menatap ke langit yang kembali cerah, dipenuhi dengan bintang-bintang yang berkilauan. Namun, meskipun kemenangan itu terasa, ada perasaan hampa yang mendalam. Subroto, yang terjatuh di kakinya, kini diam. Tetapi kata-kata musuhnya sebelumnya terus terngiang di telinganya. Aku akan kembali. Suara itu terus bergema dalam pikirannya, membawa kegelisahan yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Suratmi berbalik, matanya tajam menatap sosok yang muncul dari balik pepohonan. Seorang pria tua, wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam dan cerdas. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun aura yang memancar dari tubuhnya membuat Suratmi terdiam. Kau berhasil, Suratmi, ujar pria itu dengan suara lembut. Namun ada ketegasan yang tak terbantahkan di dalamnya. Suratmi tidak mengenalnya, namun ia merasakan adanya ikatan yang kuat antara dirinya dan pria ini. Ada sesuatu yang tak terungkapkan, sebuah kebenaran yang terlupakan. Sugali. Suratmi bergumam, matanya tajam. Apakah itu yang kau cari? Aku tahu kau datang bukan hanya untuk berperang, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih berbahaya. Pria itu tersenyum tipis, seolah senang bahwa Suratmi akhirnya menyadari apa yang sesungguhnya terjadi. Sugali adalah murid Rawa Rontek yang paling berbahaya, dan aku adalah gurunya, kata pria itu pelan. Tapi kau salah, Suratmi. Kekuatan yang kau lawan bukan hanya tentang kekuatan fisik. Itu lebih dari sekadar ilmu bela diri, itu tentang mengendalikan jiwa. Dan itu adalah tujuan utama kami. Suratmi merasa getaran yang kuat dalam kata-kata pria itu. Jadi, kau yang mengajari mereka? Tanya Suratmi dengan nada penuh rasa ingin tahu, meskipun ada rasa takut yang terpendam dalam hatinya. Pria itu mengangguk pelan, matanya tak lepas dari wajah Suratmi. Kami adalah bagian dari warisan kuno yang telah lama terlupakan. Warisan yang mengajarkan kami bagaimana menguasai kehidupan dan kematian, bagaimana mengendalikan dunia ini dengan kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Suratmi menggigit bibirnya. Ia tahu, apa yang diungkapkan pria itu bukanlah kebohongan. Ini adalah kebenaran yang terkubur selama berabad-abad. Namun, ada satu hal yang kau lupakan, guruku, kata Suratmi, suara yang penuh ketegasan. Kekuatan sejati bukan hanya tentang mengendalikan dunia, tetapi tentang menjaga keseimbangan. Pria itu terdiam, namun ekspresinya berubah menjadi serius. Apakah itu yang kau perjuangkan, Suratmi? Keseimbangan? Tanyanya dengan suara yang penuh tantangan. Dunia ini tidak bisa hanya dibiarkan dalam keseimbangan. Ada yang harus dikuasai, dan hanya orang yang cukup kuat yang bisa mengendalikan kekuatan itu. Suasana hutan kembali memanas,
Seolah alam sendiri ikut merasakan tensi antara Suratmi dan pria itu. Suratmi menyadari bahwa dalam perjalanannya kali ini, ia bukan hanya melawan ilmu hitam, tetapi juga melawan sebuah filosofi yang jauh lebih dalam. Sebuah filosofi yang ingin mengendalikan alam dan kehidupan, sementara Suratmi berjuang untuk melindungi kedamaian. Kau tidak bisa mengendalikan dunia ini, guruku, jawab Suratmi dengan suara tegas. Karena dunia ini bukan milik satu orang saja. Dunia ini milik semua yang hidup di dalamnya. Pria itu tertawa pelan, namun tawanya terdengar kosong, penuh dengan kebimbangan. Kau bisa melawan kami, Suratmi. Tapi ada satu hal yang tidak kau ketahui, katanya dengan suara pelan. Namun setiap kata-katanya terasa menusuk. Kekuatan yang kau andalkan berasal dari alam. Tetapi alam ini juga memiliki sisi gelap yang tidak pernah bisa kau kendalikan. Dan suatu saat, sisi gelap itu akan muncul, bahkan dari dalam dirimu sendiri. Suratmi merasa dadanya sesak. Peringatan itu menggetarkan jiwanya. Ia tahu, pertarungan ini bukan hanya tentang ilmu kanuragan atau kekuatan fisik. Ini adalah tentang perang batin yang jauh lebih besar, yang akan terus menghantuinya. Dengan langkah mantap, Suratmi mendekat pada pria itu. Matanya tajam menatapnya. Aku tahu apa yang kau katakan, katanya dengan suara tegas. Namun, aku tidak akan membiarkan kegelapan menguasai hidupku. Aku akan terus melawan, sampai titik darah penghabisan. Keseimbangan adalah segalanya, dan aku akan menjaga itu, apapun yang terjadi. Pria itu menghela napas panjang, lalu menundukkan kepalanya, seolah mengakui bahwa pertemuan mereka kali ini belum berakhir. Suratmi tahu, meskipun ia menang hari ini, masih banyak tantangan yang harus dihadapi di masa depan. Tetapi, untuk saat ini, ia merasa ada kedamaian yang akan mengikutinya, hingga pertempuran berikutnya datang. Hutan kembali hening, namun di dalam hati Suratmi ada riak yang sulit ditenangkan. Langkah kakinya membawa dia kembali ke gubuk sederhana di pinggir hutan. Cahaya bulan menembus dedaunan, menerangi jalannya yang penuh batu dan akar pepohonan. Saat tiba di ambang pintu, Suratmi berhenti sejenak, menatap pintu kayu yang sudah rapuh. Di balik pintu itu, kenangan masa lalu terus bergema, seperti alunan lagu yang tak pernah usai. Ia tahu, pertemuannya dengan pria tua tadi bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Suratmi duduk di bel-bel yang sudah tua, matanya menatap api di tungku yang hampir padam. Ia mencoba mengatur napasnya, namun hatinya tetap bergemuruh. Guruku, gumamnya pelan, memanggil nama pria tua itu di dalam hati. Ia mengingat masa-masa ketika ia masih muda, seorang murid yang penuh semangat belajar ilmu kanuragan dari berbagai pendekar. Suratmi tak pernah tahu bahwa salah satu gurunya, sosok yang pernah ia hormati, kini menjadi dalang dari kekacauan yang melibatkan ilmu hitam rawa rontek. Rasa kecewa dan marah bercampur menjadi satu, namun ia menahan diri untuk tidak terlarut dalam emosi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar gubuk. Suratmi langsung waspada, tubuhnya kaku namun siap menghadapi ancaman. Siapa di luar sana? Tanyanya dengan suara tegas. Namun, tidak ada jawaban. Suratmi berdiri perlahan, mengarahkan pandangannya ke jendela. Bayangan seseorang terlihat bergerak cepat di antara pepohonan. Dengan sigap, Suratmi membuka pintu dan melangkah keluar, matanya menyusuri kegelapan. Keluar dan hadapi aku, serunya. Namun yang menjawab hanyalah suara angin dan hembusan dedaunan. Saat ia hampir menyerah, suara pelan muncul dari belakangnya. Nek Suratmi. Suratmi berbalik, menemukan seorang anak kecil berdiri dengan tubuh gemetar. Anak itu adalah Sari, putri salah satu warga desa yang tinggal di kaki bukit. Mata Sari basah oleh air mata, dan tubuhnya penuh luka goresan. Suratmi langsung berjongkok, meraih bahu kecil Sari. Apa yang terjadi? Nah, kenapa kau ada di sini? Tanyanya dengan nada lembut. Namun Sari hanya menangis, suaranya tersendat-sendat. Mereka datang ke desa, Nek. Mereka mencari sesuatu, katanya dengan terbata-bata. Mendengar itu, dada Suratmi terasa sesak. Mereka? Siapa yang kau maksud? Tanyanya dengan nada yang lebih mendesak. Sari mengangkat wajahnya, air mata bercampur dengan keringat di pipinya. Mereka orang-orang jahat, Nek. Mereka bilang mereka mencari kekuatan tersembunyi di desa kita. Mereka menghancurkan rumah-rumah, menculik orang-orang, kata Sari dengan suara yang hampir tak terdengar. Suratmi mengepalkan tangannya, rasa marah membakar dadanya. Ia tahu, ini adalah ulah para murid ilmu hitam rawa rontek yang terus mencoba menguasai wilayah ini.
Suratmi membawa Sari masuk ke dalam gubuk, memberinya air minum dan mencoba menenangkan anak kecil itu. Namun, pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan ancaman yang semakin mendekat. Mereka tidak akan berhenti sampai semuanya hancur, gumamnya sendiri. Suratmi sadar bahwa pertarungannya dengan gurunya tadi hanyalah awal. Musuh yang lebih besar sedang bergerak, dan mereka tidak hanya mengincar dirinya, tetapi juga semua orang yang tinggal di sekitarnya. Malam itu, Suratmi tidak tidur. Ia duduk di depan pintu gubuk, matanya memandang jauh ke arah hutan yang gelap. Di tangannya, ia menggenggam sebuah keris tua yang telah menemaninya sejak muda. "Jika ini adalah ujian terakhirku, aku akan menghadapi semuanya," bisiknya pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa perjalanan ke depan akan penuh dengan bahaya. Namun, demi melindungi orang-orang yang tidak bersalah, Suratmi bertekad untuk berdiri tegak, meskipun harus menghadapi kegelapan yang paling menakutkan sekalipun. Pagi yang seharusnya membawa kehangatan justru dihiasi aroma anyir darah. Suratmi bergegas menuruni bukit bersama Sari, yang tangannya terus ia genggam erat. Desa kecil di kaki bukit itu kini hancur berantakan. Rumah-rumah terbakar, dan sisa-sisa dindingnya menghitam oleh jelaga. Suratmi memandang sekeliling dengan mata nanar. Tubuh-tubuh tergeletak di tanah. Beberapa di antaranya adalah wajah-wajah yang ia kenal. Anak-anak, wanita, bahkan lelaki yang biasanya menjaga desa, kini tak berdaya melawan kekuatan musuh yang datang seperti badai. Sari berlari menuju rumahnya yang hanya menyisakan puing-puing. "Ibu, ayah," panggilnya dengan suara yang tersendat oleh tangis. Suratmi mengikutinya dengan hati yang berat. Di bawah reruntuhan, ia menemukan tubuh seorang wanita yang memeluk seorang pria. Keduanya sudah tak bernyawa. Suratmi menarik napas panjang. Tangannya gemetar saat ia menutup mata kedua orang itu. Ia menunduk di samping Sari yang menangis tanpa suara, menggenggam bahu kecil anak itu. "Kau harus kuat, nak," bisik Suratmi, meski ia sendiri merasa nyeri yang tak tertahankan. Tiba-tiba, suara tawa menggema dari kejauhan. Suratmi segera berdiri, tubuhnya tegang. Di tengah asap dan api yang masih menyala, muncul sekelompok pria dengan wajah penuh kemenangan. Mereka membawa senjata tajam, beberapa di antaranya masih meneteskan darah. Salah satu dari mereka adalah Sugali. Ia berjalan dengan langkah santai, matanya menyapu desa yang kini menjadi puing-puing. "Suratmi, aku tahu kau akan datang," katanya dengan suara lantang, senyumnya penuh ejekan. Suratmi melangkah maju, menghadang Sugali dengan tatapan tajam. "Apa yang kau inginkan dari mereka? Mereka tidak tahu apa-apa tentang ilmu kanuragan," serunya penuh amarah. Sugali tertawa keras, matanya bersinar dengan kegilaan. "Aku tidak mencari mereka. Aku mencari kekuatanmu, Suratmi. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu di tempat ini. Sesuatu yang bisa membuatku tak terkalahkan." Sugali mengangkat tangannya, menunjuk keris di pinggang Suratmi. "Itu, kan? Keris pusaka yang kau jaga selama ini? Berikan padaku, dan aku akan mengakhiri penderitaan ini." Suratmi mencengkeram gagang keris itu dengan erat. "Kau salah, Sugali. Keris ini bukan sumber kekuatanku. Ini hanyalah alat untuk melindungi mereka yang lemah. Tapi, kau telah melangkah terlalu jauh." Suratmi melangkah maju, tubuhnya tegak meski usianya telah renta. Sugali menyeringai, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya. 5 orang langsung melangkah maju, mengelilingi Suratmi dengan senjata terangkat tinggi. Namun, Suratmi hanya menutup mata, menarik napas panjang, dan dalam sekejap tubuhnya bergerak lincah, menghantam satu persatu musuh dengan tangan kosong. Jeritan terdengar di udara. Suratmi tidak memberikan ampun. Gerakannya cepat dan presisi. Setiap pukulan dan tendangan membawa kekuatan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, kelima pria itu tergeletak di tanah, tidak mampu lagi bergerak. Sugali menyipitkan matanya, langkahnya maju mendekati Suratmi. "Kau masih hebat, Suratmi. Tapi aku bukan anak kecil yang bisa kau kalahkan begitu saja." Sugali menghunus golok besar yang bersinar tajam, dan dalam satu gerakan, ia melompat menerjang Suratmi. Suratmi menghindar dengan gesit, namun Sugali terus menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Setiap ayunan goloknya meninggalkan bekas di tanah, menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan yang ia miliki. Suratmi tahu bahwa ini bukan pertarungan biasa. Sugali bukan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tapi juga ilmu rawa rontek yang membuatnya kebal dari senjata biasa. Suratmi menghela napas panjang, tangannya menggenggam keris pusaka dengan lebih erat.
Kalau begitu, mari kita akhiri semuanya di sini, katanya dengan suara tegas, siap menghadapi musuh terbesarnya. Di tengah kehancuran desa, dua pendekar dengan kekuatan luar biasa kini berhadapan. Pertarungan yang akan menentukan nasib desa, dan mungkin juga keseimbangan kekuatan antara kebaikan dan kejahatan, baru saja dimulai. Sugali berdiri tegap, golok besar di tangannya memantulkan cahaya matahari pagi yang masih pucat. Tubuhnya seperti raksasa yang dipenuhi amarah, sedangkan Suratmi berdiri dengan keris di tangan. Wajahnya tetap tenang meski sorot matanya penuh tekad. Kau bisa saja menghancurkan desa ini, Sugali. Tapi kekuatanmu tidak cukup untuk mengalahkanku, ucap Suratmi dengan nada dingin. Sugali hanya tertawa, suaranya menggema hingga keruntuhan desa. Aku bukan hanya ingin mengalahkanmu, Suratmi. Aku ingin mengambil tempatmu sebagai penguasa sejati ilmu kanuragan. Tanpa peringatan, Sugali menyerang dengan goloknya. Ayunan senjata itu begitu cepat dan kuat hingga menciptakan angin yang menerbangkan debu dan daun kering di sekitar mereka. Suratmi menghindar dengan gesit. Tubuh tuanya bergerak seperti angin, melompati reruntuhan rumah dan memanfaatkan puing-puing sebagai pijakan. Kerisnya berkilat saat ia melancarkan serangan balik yang terukur, mencoba menembus pertahanan Sugali. Namun, golok besar itu menjadi perisai yang mematahkan setiap upayanya. Sugali tertawa sinis di tengah pertarungan. Hanya ini yang kau miliki, Suratmi? Aku sudah melewati tirakat muti dan pengorbanan besar untuk mendapatkan ilmu rawa rontek ini. Luka tidak berarti apa-apa bagiku, ucapnya sambil menunjukkan sebuah luka yang baru saja dibuat Suratmi di lengannya, yang perlahan menutup seolah tidak pernah ada. Suratmi mengernyit. Ia tahu ilmu rawa rontek bukanlah sembarangan. Sugali telah mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan kekuatan ini, termasuk kemanusiaannya. Suratmi mundur beberapa langkah, mencoba membaca celah dalam pertahanan Sugali. Ia tahu bahwa untuk mengalahkan ilmu rawa rontek, ia membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Sugali, katanya sambil menatap dalam-dalam ke arah musuhnya. Ilmu rawa rontek yang kau andalkan itu adalah kutukan, bukan kekuatan. Kau telah menjual jiwa dan harga dirimu demi kesombongan. Hari ini, kutukanmu akan menjadi kehancuranmu. Sugali menyeringai, matanya memancarkan kebencian yang mendalam. Kau bisa berbicara sesukamu, tapi aku akan memastikan kerismu itu menjadi milikku. Sugali kembali menyerang dengan brutal, kali ini lebih ganas dari sebelumnya. Suratmi terus menghindar, namun setiap langkah mundur membuatnya lebih dekat dengan tepi jurang di pinggir desa. Sugali menyadari hal ini dan semakin mendesak. Suratmi menyadari bahaya yang semakin nyata, namun ia tetap tenang. Kau terlalu percaya diri, Sugali, katanya sambil memutar keris di tangannya. Ketika Sugali melancarkan serangan terakhirnya, Suratmi memanfaatkan celah kecil dalam gerakan itu untuk menancapkan kerisnya ke tanah. Tiba-tiba, dari tanah tempat keris itu tertanam, muncul kilatan cahaya yang menyilaukan. Sugali terhenti, matanya menyipit menahan silau yang tiba-tiba itu. Apa yang kau lakukan? Teriaknya penuh amarah. Suratmi berdiri tegak, tangannya masih memegang gagang keris yang tertancap. Ini adalah kekuatan alam yang kau abaikan, Sugali. Kau bisa melukai tubuhku, tapi kau tidak akan bisa melukai jiwa yang terhubung dengan alam semesta. Cahaya itu semakin terang, membuat Sugali kesulitan untuk bergerak. Di saat Sugali berusaha melindungi dirinya dari cahaya itu, Suratmi melompat dengan kecepatan yang luar biasa. Ia mengarahkan serangannya tepat ke titik lemah Sugali, bukan pada tubuhnya, tapi pada simbol ilmu hitam yang tertanam di punggungnya. Keris Suratmi menembus tanda itu, membuat Sugali berteriak kesakitan. Tubuhnya berguncang, dan perlahan kekuatan ilmu rawa rontek mulai menghilang. Luka-lukanya tidak lagi menutup, dan darah segar mengalir dari setiap goresan yang sebelumnya kebal. Sugali jatuh berlutut, napasnya terengah-engah. Tidak, ini tidak mungkin, katanya sambil mencoba bangkit. Suratmi berdiri di depannya, kerisnya masih berlumuran darah. Kau kalah, Sugali. Kekuasaan yang kau cari hanyalah ilusi. Kau telah menghancurkan desa ini, tapi kau tidak akan bisa menghancurkan kebenaran. Dengan satu gerakan cepat, Suratmi menghantam kepala Sugali dengan gagang keris, membuat pria itu jatuh pingsan. Suratmi berdiri dengan tubuh lelah, menatap desa yang kini sunyi, memikirkan langkah selanjutnya untuk memulihkan kedamaian. Suratmi berdiri di tengah reruntuhan desa, tubuhnya lelah, tapi matanya tetap tajam. Sugali terkapar di tanah, napasnya terengah-engah, sementara tanda ilmu rawa rontek di punggungnya perlahan memudar. Namun, meski tubuh Sugali tampak lemah, Suratmi tahu ancaman belum benar-benar berlalu.
Hatinya bergemuruh saat ia menyadari bahwa ilmu hitam seperti rawa rontek tidak bisa dihancurkan begitu saja, terutama ketika penggunanya telah menjalin perjanjian dengan kekuatan yang lebih gelap. Di tengah keheningan, terdengar suara berbisik seperti angin yang membawa kematian. Suratmi memicingkan matanya, mencari sumber suara itu. Tubuh Sugali mulai bergetar, dan dari dalam dadanya, muncul kabut hitam yang meliuk-liuk seperti ular. Suratmi mundur satu langkah, kerisnya diangkat tinggi. "Kau tak akan membawa kegelapan ini ke tempat lain," teriaknya dengan penuh keyakinan. Namun, kabut itu berubah menjadi wajah-wajah mengerikan, bayangan jiwa-jiwa yang telah dikorbankan Sugali demi kekuatannya. Bayangan itu berbicara, suaranya seperti ribuan jeritan. "Kami adalah bagian dari Sugali. Kau mungkin telah melumpuhkan tubuhnya, tapi kami akan hidup selamanya melalui kutukan ini." Suratmi menancapkan kerisnya ke tanah, menciptakan lingkaran cahaya untuk melindungi dirinya dan Sari yang bersembunyi di balik reruntuhan. "Kalian adalah korban dari ambisi kegelapan. Aku tidak akan membiarkan kalian merasuki tempat ini lebih lama," jawab Suratmi dengan lantang, meski napasnya mulai terengah-engah karena energi yang terkuras. Kabut itu bergerak liar, mencoba menyerang Suratmi, tapi setiap kali mendekati lingkaran cahaya, ia terdorong mundur oleh kekuatan keris pusaka. Namun, salah satu bayangan berhasil menemukan celah, menyerang langsung ke arah Sari. Anak itu berteriak ketakutan, tubuhnya terkulai ketika bayangan itu menyentuhnya. "Sari!" teriak Suratmi, langsung berlari menghampiri gadis kecil itu. Ia memeluk Sari erat, tapi tubuh gadis itu mulai dingin. Suratmi mengguncangnya perlahan, mencoba membangunkannya. "Bangun, nak, kau harus kuat." Dari dalam tubuh Sari, cahaya kecil mulai muncul, seperti bara api yang perlahan menyala. Suratmi menyadari sesuatu, jiwa Sari yang murni memiliki kekuatan untuk melawan kegelapan ini. "Maafkan nenek, nak, nenek tak bisa melindungimu sepenuhnya," bisik Suratmi dengan nada penuh kasih. Ia memejamkan mata, mengalirkan seluruh kekuatannya ke dalam tubuh Sari melalui sentuhan tangannya. Cahaya itu semakin terang, melingkupi tubuh mereka berdua, hingga akhirnya meledak dengan kekuatan luar biasa. Kabut hitam itu menjerit, seolah-olah terbakar oleh cahaya tersebut. Satu persatu bayangan menghilang, lenyap ke dalam kegelapan abadi. Sugali, yang masih tergeletak tak berdaya, mengerang pelan. Tanda hitam di punggungnya benar-benar lenyap, meninggalkan tubuhnya seperti manusia biasa. Suratmi berdiri, memandang tubuh Sari yang kini perlahan bergerak. Gadis itu membuka matanya, tatapannya bingung tapi penuh kehangatan. "Nenek, apa yang terjadi?" tanya Sari dengan suara lemah. Suratmi mengelus kepala Sari, menahan air mata yang hampir tumpah. "Kau telah menyelamatkan kita semua, nak," jawabnya. Namun, ia tahu pertempuran ini belum benar-benar selesai. Sugali mungkin telah kehilangan kekuatannya, tapi jejak ilmu hitam yang ditinggalkan masih bisa memancing bahaya di kemudian hari. Suratmi memutuskan untuk membawa tubuh Sugali ke tempat suci di dalam hutan, tempat di mana roh-roh gelap tidak bisa menjangkaunya. Ia tahu perjalanan ini akan menjadi langkah berikutnya dalam melindungi desa dan masa depan Sari. Suratmi mengangkat tubuh Sugali yang tak berdaya dengan susah payah. Tenaganya hampir habis, tetapi tekadnya untuk membawa Sugali ke tempat suci di hutan lebih besar dari rasa lelahnya. Sari, meskipun masih lemah, bersikeras ingin ikut membantu. "Nenek, aku tidak akan membiarkan nenek pergi sendirian. Aku ingin menemani nenek, apapun yang terjadi," kata Sari dengan suara lirih namun penuh keberanian. Suratmi hanya tersenyum kecil dan mengangguk, meskipun hatinya bimbang. Perjalanan ini tidak akan mudah. Mereka memasuki hutan yang semakin gelap, dengan pohon-pohon tinggi yang menjulang seperti penjaga bisu. Suratmi tahu bahwa di balik ketenangan hutan ini, ada bahaya yang mengintai. Tempat suci itu berada di puncak bukit di tengah hutan, sebuah lokasi yang dijaga oleh energi alam yang sangat kuat. Namun, untuk mencapainya, mereka harus melewati jalan penuh rintangan dan gangguan dari kekuatan gelap yang masih berusaha merebut kembali Sugali. Saat mereka melangkah lebih dalam, udara menjadi dingin, dan kabut mulai turun, menyelimuti hutan. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari segala arah. Sari menggenggam tangan Suratmi lebih erat, sementara nenek itu mempersiapkan kerisnya. Dari dalam kabut, muncul sosok-sosok bayangan, makhluk-makhluk menyeramkan yang diciptakan dari sisa-sisa kekuatan hitam Sugali. Mereka bergerak dengan cepat, mengelilingi Suratmi dan Sari seperti pemangsa yang siap menyerang. "Jangan takut, Sari. Tetap dekat dengan nenek," kata Suratmi dengan suara tegas. Makhluk-makhluk itu melancarkan serangan,
tetapi Suratmi bergerak dengan kecepatan luar biasa. Kerisnya memancarkan cahaya keemasan yang memotong setiap bayangan yang mendekat. Sari hanya bisa tertegun melihat neneknya, yang meskipun sudah tua, masih memiliki kelincahan dan kekuatan yang menakjubkan. Namun, jumlah makhluk itu terus bertambah, dan Suratmi mulai kelelahan. "Ini belum selesai," serunya sambil menancapkan kerisnya ke tanah, menciptakan gelombang energi yang menghempaskan semua makhluk itu ke kejauhan. Setelah pertempuran yang melelahkan, mereka melanjutkan perjalanan. Setiap langkah terasa semakin berat, terutama bagi Suratmi yang harus memikul tubuh Sugali. Di tengah perjalanan, Sari tiba-tiba berhenti. "Nenek, lihat," katanya sambil menunjuk ke depan. Di antara kabut yang semakin tebal, mereka melihat sebuah pohon besar yang bercahaya lembut. Itu adalah penanda tempat suci yang mereka cari. Hati Suratmi lega, tetapi ia tahu bahwa perjuangan terakhir menunggu di sana. Ketika mereka mendekati pohon itu, tanah di bawah mereka bergetar. Dari akar pohon, muncul sosok hitam besar, penjelmaan terakhir dari kekuatan ilmu hitam yang mencoba melindungi Sugali. Makhluk itu tidak berbentuk, hanya bayangan yang terus berubah, tetapi auranya begitu kuat hingga membuat udara sekitar terasa berat. Suratmi menatap makhluk itu dengan penuh keberanian. "Aku tahu ini akan terjadi," gumamnya pelan. Ia meletakkan tubuh Sugali di tanah dan maju menghadapi makhluk itu. Pertarungan yang terjadi begitu dahsyat. Makhluk hitam itu menyerang dengan kekuatan besar, menciptakan ledakan-ledakan energi yang mengguncang hutan. Suratmi menghindar dengan lincah, tetapi setiap serangannya hanya menimbulkan luka kecil pada makhluk itu. "Nenek, aku ingin membantu," teriak Sari, tapi Suratmi melarangnya. "Tidak, Sari, kau harus tetap di sana dan jaga dirimu," jawab Suratmi sambil melanjutkan serangannya. Kerisnya akhirnya berhasil menusuk pusat makhluk itu, menciptakan ledakan cahaya yang menyelimuti seluruh area. Ketika cahaya itu mereda, makhluk hitam itu telah lenyap. Suratmi terduduk kelelahan, sementara Sari berlari menghampirinya. "Nenek, kita berhasil," seru Sari sambil memeluk Suratmi erat. Suratmi hanya tersenyum tipis. Ia menatap tubuh Sugali yang masih tak sadarkan diri, lalu memandang pohon besar itu. "Tinggal satu langkah lagi, Sari. Setelah ini, semua akan berakhir," ucap Suratmi dengan suara lemah. Dengan sisa tenaganya, ia membawa Sugali mendekati pohon, bersiap untuk menyelesaikan misi mereka. Suratmi berdiri di depan pohon besar yang bercahaya lembut, napasnya berat, dan keringat membasahi dahinya. Tubuh Sugali yang terkulai di tanah tampak semakin pucat, tanda bahwa sisa-sisa kekuatan hitamnya sedang berusaha kabur. Cahaya pohon itu menyelimuti seluruh area, memberikan rasa tenang yang hampir menghapus kelelahan Suratmi. Namun, ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. "Sari, tetap di sini dan jangan mendekat apapun yang terjadi," ucap Suratmi sambil menoleh ke arah cucunya. Sari mengangguk meskipun hatinya penuh kekhawatiran. Ia melihat neneknya mulai menggali tanah di bawah pohon itu dengan tangan kosong. Suratmi, dengan tekad baja, terus menggali meskipun kukunya berdarah dan tanah keras membuat setiap gerakan terasa menyakitkan. "Aku harus mengubur Sugali di sini, tepat di bawah akar pohon suci ini. Hanya dengan begitu, ilmu hitamnya akan lenyap selamanya," gumam Suratmi kepada dirinya sendiri. Waktu terasa berjalan lambat, tapi akhirnya sebuah lubang cukup dalam terbentuk. Namun, saat Suratmi hendak menurunkan tubuh Sugali ke dalam lubang, suara mengerikan menggema di udara. "Berhenti!" Suara itu datang dari Sugali sendiri. Meski tubuhnya terkulai lemah, matanya terbuka dengan sorot tajam penuh kebencian. Energi hitam kembali memancar dari tubuhnya, menciptakan pusaran angin yang membuat dedaunan di sekitar berterbangan. "Kau pikir bisa memisahkan aku dari kekuatanku? Kau terlalu meremehkan ilmu rawa rontek," ucap Sugali sambil perlahan bangkit berdiri. Tubuhnya dipenuhi aura gelap. Suratmi berdiri tegak di depan Sugali, meskipun tubuhnya jelas sudah lelah. "Sugali, lepaskan ambisimu. Kekuatan ini hanya akan menghancurkanmu dan semua yang kau cintai," kata Suratmi dengan nada tenang, tapi tegas. Sugali tertawa. Suara tawanya menggema seperti ribuan suara lain yang bergabung menjadi satu. "Aku tak peduli. Aku akan menjadi yang terkuat, bahkan jika harus menghancurkan seluruh dunia untuk mencapainya." Dengan kekuatan terakhirnya, Sugali menyerang Suratmi, menciptakan ledakan energi hitam yang menggetarkan tanah. Suratmi menghunus kerisnya, tapi serangan Sugali terlalu kuat. Ia terpental beberapa meter ke belakang, menabrak salah satu akar pohon. Sari menjerit, berlari mendekati neneknya. "Nenek!" tangisnya, tapi Suratmi mengangkat tangan,
meminta Sari untuk tetap menjauh. "Jangan dekati aku, Sari. Kau harus percaya, nenek bisa mengatasinya," ujar Suratmi dengan suara bergetar. Dalam hatinya, Suratmi tahu bahwa ini adalah saatnya untuk mengakhiri semuanya, meskipun harus mengorbankan dirinya. Sugali melangkah maju, matanya bersinar merah. "Kau sudah kalah, Suratmi. Bahkan pohon suci ini tak bisa melindungimu dari kekuatanku," katanya dengan nada penuh kemenangan. Namun, Suratmi tersenyum tipis. "Kau salah, Sugali. Aku tidak pernah sendiri. Kekuatan alam akan selalu mendukung mereka yang benar," balasnya. Ia kemudian menancapkan kerisnya ke tanah, tepat di tengah lingkaran akar pohon. Cahaya besar tiba-tiba memancar dari keris itu, melingkupi seluruh area. Sugali berteriak kesakitan saat cahaya itu menyentuhnya. Tubuhnya bergetar hebat, dan bayangan hitam yang mengelilinginya mulai terlepas satu persatu. "Tidak, aku tidak bisa kalah," teriak Sugali. Tapi Suratmi tetap tenang, meskipun cahaya dari keris itu juga menyerap energinya. "Kegelapan tak akan pernah menang atas cahaya," ucap Suratmi sebelum akhirnya ia menutup matanya, membiarkan kekuatan pohon suci menyelesaikan tugasnya. Ketika cahaya mereda, Sugali telah lenyap, bersama dengan semua jejak ilmu hitam yang menguasainya. Namun, Suratmi terbaring lemah di tanah, napasnya pelan dan hampir tak terdengar. Sari berlari menghampirinya, air mata mengalir deras di pipinya. "Nenek, bangun! Kita berhasil, kan?" tangis Sari sambil memeluk tubuh neneknya yang terasa dingin. Suratmi membuka matanya perlahan, tersenyum tipis. "Ya, Sari, kita berhasil. Kini kau harus menjaga desa ini dan dirimu sendiri," bisiknya sebelum akhirnya ia memejamkan mata untuk terakhir kalinya. Bab 17, Kehilangan yang Berharga. Sari memeluk tubuh Suratmi yang kaku dengan air mata mengalir tanpa henti. Udara di sekitarnya terasa hening, seolah seluruh hutan sedang berkabung atas kepergian Suratmi. Pohon besar yang menjadi saksi pertarungan terakhir itu tetap bercahaya lembut, tapi kini terlihat seperti sebuah peringatan abadi bagi keberanian Suratmi. "Nenek, bangun. Jangan tinggalkan aku," bisik Sari dengan suara bergetar, meskipun ia tahu bahwa neneknya telah pergi selamanya. Dalam kesedihan mendalam, ia merasa seperti sendirian di dunia ini. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi. Dari batang pohon besar itu, muncul seberkas cahaya kecil yang melayang perlahan ke arah Suratmi. Cahaya itu masuk ke tubuh nenek tua itu, dan seketika tubuh Suratmi mulai bersinar. Wajahnya yang penuh kerut tampak damai, dan luka-luka yang sebelumnya ada pada tubuhnya menghilang. Meski begitu, Suratmi tetap tidak bergerak. Sari memandangi pemandangan itu dengan bingung dan penuh harap. Apa yang terjadi? Pikirnya. Ia berharap cahaya itu dapat mengembalikan neneknya. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari arah pohon besar itu, seperti bisikan angin. Pengorbanannya tidak sia-sia. Suratmi telah menyeimbangkan dunia ini dengan keberaniannya, suara itu berkata. Sari menoleh ke arah pohon, tetapi tidak ada siapa-siapa. Tapi mengapa dia harus pergi? Kenapa dia tidak bisa tinggal bersamaku? Teriak Sari, mencoba mencari jawaban. Suara itu kembali terdengar, lebih tenang. Setiap kekuatan besar memerlukan pengorbanan. Suratmi memilih jalan ini untuk melindungi kalian semua. Sari merasa amarah dan kesedihan bercampur aduk dalam dirinya. Tapi kemudian ia teringat kata-kata terakhir neneknya. Kau harus menjaga desa ini dan dirimu sendiri. Ia menghapus air matanya, meskipun hatinya masih terasa berat. Baik, Nek. Aku akan melanjutkan apa yang nenek mulai. Aku akan menjaga desa ini seperti yang nenek inginkan, gumamnya dengan suara penuh tekad. Ia menatap tubuh Suratmi sekali lagi sebelum mengambil keputusan besar. Dengan hati-hati, Sari mulai mengumpulkan batu-batu kecil dari sekitar pohon untuk membangun sebuah makam sederhana bagi neneknya. Setiap batu yang ia letakkan terasa seperti menancapkan pisau ke hatinya, tapi ia tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk menghormati Suratmi. Setelah selesai, ia berlutut di depan makam itu, menundukkan kepala sambil berdoa. Nenek, aku berjanji akan menjaga desa ini dengan seluruh hidupku. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan nenek sia-sia. Ketika malam tiba, cahaya dari pohon besar itu mulai meredup, memberikan tanda bahwa tugasnya telah selesai. Hutan yang sebelumnya terasa mencekam kini berubah menjadi tempat yang damai, seolah-olah semua energi negatif telah lenyap bersama Sugali. Sari berdiri di samping makam neneknya, memandangi bintang-bintang di langit.
Di dalam hatinya, ia merasakan kehadiran Suratmi yang terus menyemangatinya, meskipun fisik neneknya sudah tiada. Sari kembali ke desa dengan langkah berat, membawa cerita tentang keberanian Suratmi. Ketika ia tiba, penduduk desa menyambutnya dengan penuh rasa ingin tahu dan kecemasan. Sari menceritakan apa yang terjadi, tentang bagaimana Suratmi mengorbankan dirinya untuk melindungi mereka semua. Suara Sari bergetar ketika ia berkata, "Nenek tidak hanya melindungi kita, tetapi juga mengajarkan bahwa kebenaran dan keberanian akan selalu menang atas kejahatan." Kehilangan Suratmi meninggalkan luka mendalam di hati Sari dan seluruh desa. Namun, semangatnya tetap hidup dalam setiap sudut desa itu. Sari berjanji pada dirinya sendiri untuk meneruskan warisan neneknya, bukan sebagai seorang pendekar, tapi sebagai penjaga kedamaian yang setia. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa neneknya tidak pernah benar-benar pergi. Suratmi akan selalu ada, dalam kenangan, dalam kekuatan, dan dalam cahaya bintang yang terus memandu jalannya. Hari-hari berlalu sejak kepergian Suratmi, tapi bayangan sosok nenek itu tetap hidup di hati para penduduk desa. Sari kini dikenal sebagai penerus Suratmi, meski dirinya masih muda dan tidak memiliki ilmu kanuragan seperti neneknya. Kehilangan Suratmi menjadi luka yang masih terasa di setiap sudut desa. Namun keberanian Sari untuk melangkah maju membuat banyak orang terinspirasi. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sebuah kabar buruk datang dari desa tetangga. Kelompok preman baru mulai bergerak, dipimpin oleh seorang yang mengaku sebagai murid Sugali. Sari mendengar kabar ini dari seorang warga desa yang terluka parah setelah mencoba melindungi keluarganya dari kelompok tersebut. Mereka bilang, mereka akan menguasai wilayah ini seperti Sugali dulu, ucap pria itu dengan suara lemah. Mata Sari berkaca-kaca. Ia tahu, meskipun Sugali telah dikalahkan, sisa-sisa pengaruhnya masih ada. Ia menatap makam neneknya di tepi hutan. "Nenek, bagaimana aku bisa melindungi mereka tanpa kekuatan seperti nenek?" bisiknya dengan penuh kegelisahan. Pada malam harinya, Sari bermimpi aneh. Ia melihat Suratmi berdiri di tengah padang rumput yang dipenuhi cahaya. Suratmi tersenyum, namun sorot matanya penuh ketegasan. "Sari, kekuatan sejati bukan berasal dari ilmu kanuragan semata. Kekuatan itu ada di dalam hatimu, dalam tekad dan keberanianmu untuk melindungi orang lain," ujar Suratmi dalam mimpi itu. "Pergilah ke goa di balik bukit utara. Di sana, kau akan menemukan jawabannya." Sari terbangun dengan napas terengah, merasa bahwa pesan itu bukan sekadar mimpi. Dengan tekad yang bulat, Sari berangkat ke bukit utara pagi itu, hanya ditemani seekor kambing tua yang setia. Perjalanan itu tidak mudah. Jalan setapak yang licin dan berbatu membuatnya beberapa kali terjatuh. Namun, setiap kali ia teringat wajah Suratmi, ia kembali bangkit. Setelah berjam-jam berjalan, Sari tiba di sebuah goa kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Udara di dalam goa terasa dingin, namun cahaya matahari yang masuk dari celah-celah batu menciptakan suasana magis. Di dalam goa, Sari menemukan sebuah keris tua yang terletak di atas batu. Keris itu tampak bersinar lembut, seperti memanggilnya. Ketika ia menyentuh keris tersebut, seketika kenangan tentang Suratmi membanjiri pikirannya. Bagaimana neneknya melawan Sugali, bagaimana ia berdiri tanpa gentar menghadapi bahaya demi melindungi desa. Sari merasa seolah-olah ia sedang berbagi napas dengan neneknya. "Kau memberiku ini, Nek? Tapi apa artinya?" gumam Sari, merasakan getaran hangat dari keris itu. Ketika Sari keluar dari goa, ia melihat sekumpulan burung beterbangan, seperti memberi tanda bahaya. Ia berlari kembali ke desa dengan keris itu di tangannya. Ketika ia tiba, ia menemukan desa dalam keadaan kacau. Kelompok preman yang dipimpin oleh murid Sugali telah datang, memaksa penduduk desa menyerahkan harta mereka. "Kalian tidak akan pernah bisa melindungi diri tanpa Suratmi. Serahkan semuanya atau kalian akan bernasib sama seperti desa sebelah," teriak pemimpin kelompok itu sambil tertawa. Sari berdiri di tengah kerumunan, memegang keris itu erat-erat. Ia tahu bahwa ia bukan neneknya, tapi ia juga tahu bahwa keberanian Suratmi kini hidup dalam dirinya. Dengan suara lantang, ia berkata, "Nenekku mungkin telah tiada, tapi aku adalah cucunya. Jika kalian ingin mengambil desa ini, kalian harus melewati aku terlebih dahulu." Preman-preman itu tertawa, menganggapnya ancaman kosong. Namun, Sari tidak gentar. Ia mengangkat keris itu tinggi-tinggi, dan tiba-tiba angin kencang berhembus, seolah-olah alam merespons keberaniannya. Keris itu memancarkan cahaya yang membuat para preman terhenti sejenak. "Kalian pikir ini akan mudah? Aku membawa semangat nenekku, dan semangat itu tidak akan pernah mati."
Sari berteriak dengan penuh keyakinan. Penduduk desa yang sebelumnya ketakutan mulai berdiri di belakang Sari, mendukungnya. Mereka mengambil alat-alat seadanya, siap melawan. Para preman mulai ragu, tapi pemimpin mereka menggeram marah. Hancurkan mereka semua, perintahnya. Pertarungan besar pun tak terhindarkan, dengan Sari di garis depan, memimpin perlawanan rakyatnya. Suara benturan senjata dan teriakan memenuhi udara saat pertempuran sengit terjadi di tengah desa. Sari memimpin penduduk desa dengan keberanian yang tampaknya mustahil untuk seorang gadis muda. Dengan keris bercahaya di tangannya, ia menjadi pusat perhatian, baik bagi para preman maupun para penduduk yang terinspirasi oleh keberaniannya. Pemimpin preman, seorang pria besar bertubuh kekar dengan sorot mata penuh kebencian, maju ke depan, menatap Sari dengan tatapan merendahkan. Kau pikir sebuah keris tua bisa menyelamatkan desa ini? Kau hanyalah seorang gadis bodoh, teriaknya. Sari mengangkat kerisnya, menatap pria itu tanpa gentar. Ini bukan hanya tentang keris. Ini tentang keberanian dan tekad untuk melawan kejahatan. Kau mungkin punya kekuatan, tapi kami punya keyakinan. Suara Sari menggema di udara, membuat para penduduk desa semakin bersemangat. Mereka mulai menyerang para preman dengan alat-alat seadanya, bambu, cangkul, bahkan batu. Meskipun tidak terlatih, semangat mereka menyala-nyala. Para preman yang terbiasa menindas tanpa perlawanan terkejut oleh kegigihan para penduduk. Pemimpin preman, yang ternyata adalah murid Sugali bernama Kartono, memandang penuh amarah. Kalian berani menentangku? Aku akan menunjukkan bahwa kekuatan adalah segalanya. Ia menyerang Sari dengan golok besar di tangannya. Sari menghindar dengan lincah, meskipun gerakannya belum secepat neneknya dulu. Ia merasa tubuhnya bergerak seolah dipandu oleh sesuatu yang lebih besar darinya. Setiap ayunan kerisnya membawa kekuatan yang tak ia pahami sepenuhnya. Namun ia tahu bahwa itu adalah warisan Suratmi yang kini mengalir dalam dirinya. Kartono mulai kehilangan kesabaran. Dengan geraman, ia menggunakan jurus-jurus ilmu hitam yang pernah diajarkan Sugali. Tangan kanannya memancarkan aura gelap, dan dengan sekali ayunan, ia menghancurkan salah satu tiang rumah di dekatnya. Penduduk desa terhenti sejenak, rasa takut mulai merayap. Namun Sari tetap berdiri tegak. Kau mungkin memiliki kekuatan gelap, tapi itu tidak akan membuatmu menang, katanya dengan suara lantang. Ia melompat maju, menyerang Kartono dengan kerisnya. Kartono menghindar, tapi cahaya dari keris itu menyentuh kulitnya, membuatnya berteriak kesakitan. Apa ini? Apa yang kau lakukan? Raungnya. Sari menyadari bahwa keris itu memiliki kekuatan yang mampu menembus ilmu hitam. Ia memanfaatkan momen tersebut, terus menyerang dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Penduduk desa, melihat Kartono mulai terdesak, kembali maju dengan semangat baru, menyerang para preman lainnya. Pertempuran semakin memanas. Di tengah kekacauan, Kartono mulai mundur, menyadari bahwa kekuatannya tidak cukup untuk melawan Sari dan kerisnya. Ini belum selesai, teriaknya, sebelum melarikan diri ke arah hutan. Para preman yang tersisa segera mengikuti, meninggalkan desa dalam kekalahan. Penduduk desa bersorak, merayakan kemenangan mereka. Namun, Sari tahu bahwa ini bukan akhir. Kartono masih hidup, dan ancaman darinya mungkin akan kembali kapan saja. Sari berdiri di tengah penduduk desa yang mengelilinginya, tubuhnya bergetar karena kelelahan. Ia menatap keris di tangannya, yang cahayanya mulai meredup. Nenek, aku berhasil tapi ini belum selesai, bisiknya. Ia menatap ke arah hutan, di mana bayangan Kartono menghilang. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa tugasnya sebagai penerus Suratmi baru saja dimulai. Penduduk desa mengangkatnya tinggi-tinggi, meneriakkan namanya. Meski lelah dan terluka, Sari tersenyum, merasa bahwa ia telah melakukan apa yang neneknya harapkan. Ketika malam tiba, desa kembali tenang. Sari duduk di depan makam Suratmi, menggenggam keris itu dengan erat. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus melindungi desa ini, apapun yang terjadi. Nenek, aku akan menjaga semua ini, seperti yang nenek lakukan dulu. Aku tidak akan membiarkan mereka menang, katanya pelan. Angin malam yang sejuk menyapu wajahnya, seolah-olah memberikan restu dari Suratmi yang kini beristirahat dalam damai. Fajar baru menyingsing, membawa ketenangan sementara di desa. Namun, Sari tahu bahwa bayang-bayang Kartono belum sepenuhnya pergi. Benar saja, tengah hari yang panas itu, seorang warga berlari tergopoh-gopoh dari arah hutan, wajahnya penuh ketakutan. Dia kembali. Kartono datang dengan bala bantuan, serunya. Sari menegakkan tubuhnya.
Di kejauhan, suara langkah kaki puluhan orang mendekat, disertai gemuruh tawa dan teriakan penuh ancaman. Kartono tidak hanya kembali, tapi kali ini ia membawa segerombolan preman bersenjata lengkap. Penduduk desa mulai panik, beberapa di antaranya mencari tempat persembunyian. Namun, Sari berdiri di tengah kerumunan, wajahnya tegas. Kita tidak bisa lari. Ini desa kita, dan kita harus mempertahankannya, ucapnya dengan suara lantang. Keris di tangannya kembali bersinar lembut, memberikan keberanian kepada mereka yang mendengar. Sari meminta semua laki-laki dan perempuan yang masih kuat untuk berkumpul dan mempersiapkan alat-alat yang bisa digunakan sebagai senjata. Kita pernah menang sekali. Kita bisa melakukannya lagi, tambahnya. Kartono tiba di tepi desa, kini mengenakan jubah hitam yang menutupi sebagian besar tubuhnya. Ia melangkah maju dengan senyum dingin di wajahnya. Sari, kau pikir kemenangan kecilmu kemarin berarti? Hari ini, aku akan menghancurkanmu, dan desa ini akan menjadi milikku, teriaknya. Di belakangnya, para preman mulai merangsek maju, membawa golok, tombak, dan senjata tajam lainnya. Sari melangkah maju, berdiri di hadapan Kartono, hanya berjarak beberapa meter darinya. Kartono, aku tidak takut padamu, kata Sari tegas, meskipun hatinya berdebar kencang. Ia tahu pertarungan ini tidak akan mudah. Kartono tertawa keras, lalu melepas jubahnya, memperlihatkan tubuhnya yang kini dipenuhi simbol-simbol ilmu hitam. Aku telah meningkatkan kekuatanku. Bahkan kerismu itu tidak akan mampu melukaiku kali ini, ucapnya, matanya memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Pertempuran pun dimulai, dengan Kartono melompat maju, menyerang Sari dengan kekuatan besar. Sari menghindar dengan sigap, keris di tangannya memancarkan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Namun, setiap kali ia mencoba menyerang, Kartono berhasil menangkis dengan kekuatan gelapnya. Penduduk desa yang melawan preman mulai terdesak, meskipun mereka bertarung dengan gigih. Sari menyadari bahwa ini adalah momen yang menentukan. Ia menatap keris itu, merasakan kehangatan yang mengalir dari benda tersebut. Nenek, berikan aku kekuatan, bisiknya pelan. Dengan tekad bulat, Sari memusatkan seluruh keberanian dan keyakinannya ke dalam keris itu. Tiba-tiba, cahaya dari keris menjadi begitu terang hingga menyilaukan mata. Kartono terhenti sejenak, terkejut oleh kekuatan itu. Apa ini? Tidak mungkin, teriaknya. Sari melompat maju, menyerang dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Kartono berusaha melawan, namun cahaya dari keris itu menembus perlindungan ilmu hitamnya, membakar simbol-simbol di tubuhnya. Kartono berteriak kesakitan, tubuhnya mulai melemah. Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak bisa kalah dari seorang gadis, raungnya sebelum akhirnya jatuh tersungkur. Para preman yang melihat pemimpin mereka kalah segera melarikan diri, meninggalkan desa dalam keadaan kacau. Penduduk desa bersorak, menangis haru atas kemenangan yang tak terduga. Sari berdiri di tengah lapangan, napasnya terengah, tubuhnya lelah, tapi hatinya penuh kebanggaan. Kartono, yang terbaring tak berdaya, menatap Sari dengan mata penuh kebencian. Kau menang kali ini, tapi aku akan kembali, bisiknya sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Sari menatap tubuh Kartono yang kini mulai memudar, seperti diserap oleh kekuatan gelap yang ia gunakan selama ini. Desa akhirnya tenang, dan penduduk mulai memeluk satu sama lain, bersyukur atas keselamatan mereka. Sari berdiri memandang Cakrawala, menyadari bahwa ini bukan hanya kemenangan untuk desanya, tapi juga kemenangan atas rasa takut yang selama ini mengintai. Keris di tangannya mulai meredup, tapi Sari tahu bahwa semangat Suratmi akan selalu ada bersamanya. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Nenek, aku berhasil. Aku menjaga apa yang kau tinggalkan." Angin lembut menyapu wajahnya, seolah membawa pesan damai dari Suratmi. Perjalanan Sari mungkin baru dimulai, tapi ia siap menghadapi apapun yang akan datang.